beda adalah yang disembah. Sebutan Tuhannya Kristen beda, Tuhannya Hindu beda, Tuhannya Buddha beda, Tuhannya yang disembah umat Islam beda. Nah, Tuhan ini dulu nih. Masa nggak paham-paham sini bang? Baru kita melangkah ke step kedua. Siapakah Tuhan ya umat Islam? Siapakah Tuhannya Kristen, Buddha dan lain-lain? Karena Anda Kristen, nah kita masuk di situ. Siapakah Tuhan Anda? Siapakah Tuhan kami? Siapakah sembahan Anda? Siapakah sembahan umat Islam? Paham sampai sini bang? Paham bang. Cuman masih kurang ini bang, masih kurang jelas sama saya. Maksud saya gini. Misalnya nih, saya kasih contoh dulu bang. Kalau saya selaku Kristen, artinya contoh nih, Tuhan saya misalnya Yesus. Saya bilang. Banyuma udah balik. Banyuma udah balik. Hadir. Ya silakan jelaskan dulu ya. Kan Dinda capek kali ini. Dong. Saya bilang itu. Gini bang, kalau saya selaku Kristen, Tuhan saya misalnya, saya bilang Yesus, artinya itu adalah pencipta misalnya nih. Terus Brahmana misalnya, entah di Hindu atau Buddha, itu saya bilang pencipta, mereka setuju juga gitu. Jadi kalau misalnya sama yang lain, saya bilang pencipta, mereka setuju juga. Artinya satu kata itu penulisannya sama dan artinya sama dalam semua agama dan mereka bisa menerimanya. Gitu maksud saya bang. Banyuma, lanjutkan. Ya, baik. Ini berbicara mengenai Tuhan secara umum ya. Ya, bang, benar? Ya, bang. Oke, baik. Jadi kalau di umat Islam itu, Bung, mencari Tuhan atau menentukan Tuhan itu yang mana yang sebenarnya, kita sebagai makhluk ini cuma dititipin akal saja untuk mencari keberadaan dan mencari keadaan dan wujud Tuhan itu seperti apa. Al-Quran mengantarkan kami kemudian untuk memahami. Misalnya di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil lail wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang itu terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang yang berakal. Maksudnya dengan adanya silih bergantinya siang dan malam ini, itu orang berakal sudah pasti tahu bahwa yang mengatur ini pasti ada. Yang mengatur ini pasti adalah entitas tunggal yang absolut, yang tidak memiliki kemudian kesetaraan dan sekutu-sekutu dalam proses penciptaan dan proses dirinya sebagai pencipta. Jadi Tuhan itu pasti ada. Orang Kristen meyakini adanya Tuhan, orang Hindu, ateis pun, begitu juga umat Islam. Maka Tuhan itu pasti entitas tunggal yang absolut, mutlak, tidak terbatas. Itu dulu. Jadi Tuhan itu adalah yang tunggal, yang absolut. Tuhan yang tidak pernah terjangkau oleh relativitas akal atas segala kehendaknya. Maksudnya wujud yang tak pernah mampu ditatap oleh panca indera manusia yang ada di bumi ini. Itu tidak bisa kemudian. Nah kemudian Tuhan ini, Tuhannya Kristen, Tuhannya umat Islam, kemudian menciptakan dua alam sebagai pertanda bahwa Dia hadir. Jadi Tuhan Anda dan Tuhan saya itu menciptakan kemudian dua alam sebagai wujud bukti kalau Tuhan kita itu hadir. Apa itu? Ciptaan pertama adalah alam raya, tempat bertebarannya gugusan-gugusan bintang. Dan ciptaan yang kedua adalah tubuh kita manusia sebagai sejumput alam kecil, sebagai eksistensi keberadaan Tuhan. Jadi Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan Anda dan menciptakan saya,
menyatakan kehadirannya melalui dua alam, yaitu alam yang luas, alam jagat raya ini, dan alam kecil, yaitu tubuh kita sebagai umat manusia. Itulah kemudian bukti eksistensi keberadaan Tuhan bagi orang yang berakal. Jadi Tuhan tidak perlu datang menjadi makhluk, Tuhan tidak perlu nusul ke bumi menjadi manusia, menjadi ayam, menjadi kodok, menjadi apapun itu. Sebab Tuhan sudah memberikan sinyal keberadaannya, kemahahadirannya. Alam semesta ini bukti bahwa Tuhan itu hadir. Tubuh kita ini bukti bahwa Tuhan itu hadir. Jadi orang yang berakal, cukup alam semesta ini dan juga tubuhnya, dirinya sebagai cerminan bahwa Tuhan itu ada. Jadi Tuhan itu ada, tidak perlu dicari. Karena dengan adanya kita bukti adanya Tuhan. Adanya alam semesta bukti adanya Tuhan. Jadi apa yang jadi permasalahan sekarang? Yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah kita, makhluk manusia, tidak bisa melihat Tuhan. Lalu bagaimana cara kita berhubungan dengan Tuhan ini? Dengan cara ibadah. Kristen sudah bertuhan, Islam juga sudah bertuhan. Tapi ada yang bertuhankan kepada yang bukan pencipta, tapi bertuhankan kepada ciptaan. Dikarenakan apa? Karena pingin kali melihat Tuhannya, pingin kali melihat eksistensi Tuhannya dalam bentuk makhluk. Makanya lahirlah Kristen, lahirlah Yesus sebagai sembahannya. Kristen tidak mampu bertahan untuk menjadikan akal itu sebagai filter pondasi awal untuk bertuhan. Kristen maunya mata juga harus ikut berperan. Oh, mata harus dipuaskan, Tuhan kita harus datang, nggak boleh tidak. Kuping harus dipuaskan, Tuhan kita harus terdengar suaranya. Tidak bisa tidak. Padahal bukan begitu konsep Tuhan. Tuhan entitas tunggal yang absolut. Pada ufuk yang berbeda, manusia sebagai ciptaan yang menempati ruang dan menempuh perjalanan relativitas waktu yang sering saya katakan. Oleh karena itu kemudian hanya orang yang berakal sehat yang kemudian bisa sampai kepada hakikat bertuhan yang sesungguhnya. Silakan Bang, mungkin masih ada. Baik, terima kasih Bang atas penjelasannya. Iya. Mungkin memang dari penjelasan Abang bisa saya pahami juga Bang, artinya masuk sih dalam pemahaman saya. Tapi yang saya maksud di sini maksudnya gini, saya tidak ada membeda-bedakan, artinya jadi perdebatan semua, artinya semua punya kepercayaan masing-masing. Toh itu harus kita juga dari perilaku kita Bang, ya kan. Terus yang mau saya sampaikan gini satu Bang, artinya kita punya Tuhan dan pencipta yang berbeda-beda. Andailah memang itu benar, tetapi yang ini saya minta ini ya Bang, solusi Bang ya, artinya jangan di inilah, jangan langsung silakan. Ya, artinya ini kan kita belajar juga nih. Iya Bang, sama. Iya. Ternyata dalam menurut saya kan gini tadi itu Bang, pertanyaan saya itu arahnya gini. Kalau saya bilang arti Tuhan yang sebenarnya itu kan kebenaran Bang, artinya kebenaran itu. Jadi kalau saya pun bicara sama kawan-kawan saya yang agama Muslim Bang, saya bilang kalau dia misalnya bilang Tuhannya siapa, itu kebenaran gitu. Jadi dia nggak bisa membantah itu Bang. Jadi yang lain pun seperti itu, yang lain pun seperti itu. Artinya apa? Berarti Tuhan itu hadir untuk kita. Artinya kalau kita berbuat yang benar, antara gitulah Bang. Mungkin dari jawaban Abang tadi pun saya juga bisa pahami juga. Mungkin itu aja Bang yang mau sampaikan Bang. Terima kasih Bang ya. Iya. Jadi kalau bagi kami umat Islam itu untuk menyikapi Tuhan, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kami umat Islam. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Makanya Yesus mengatakan, siapa yang melihat aku sama dia melihat Bapa dalam arti kata Tuhan. Kenapa demikian adanya? Karena ada yang noise. Bagusnya di mute dulu. Kenapa demikian adanya? Karena manusia itu bukan milik manusia itu sendiri. Tangan yang ada pada diri manusia bukan milik manusia itu. Jantung bahkan yang ada pada diri manusia bukan milik manusia itu. Bahkan kepala nih
Bahkan mulut yang sedang bercerita ini bukan milik manusia yang sedang bercerita itu. Semua adalah milik Allah. Makanya dikatakan dalam konsep entitas alam raya, Tuhan tanamkan dalam wujud manusia. Besarnya alam semesta ini cukup diwujudkan oleh eksistensi manusia. Alam kecil kita sebagai manusia menunjukkan segala yang hadir. Kemudian Allah, pencipta alam semesta, meringkas keagungan ciptaannya berupa alam dalam tubuh kita sebagai manusia. Maka Yesus berkata, siapa yang melihat aku sama seperti melihat Tuhan. Kenapa demikian? Karena aku ciptaannya. Tuhan yang membuat aku seperti ini. Suaraku dari Tuhan, mataku dari Tuhan, tanganku dari Tuhan, kakiku dari Tuhan. Tak ada punyaku, semua milik Tuhan. Maka Allah memperlihatkan wujud eksistensi keberadaannya, kehadirannya melalui alam kecil, yaitu manusia. Melalui Yesus, melalui kita. Yesus itu adalah ringkasan keindahan ciptaan Tuhan. Kita ini adalah ringkasan keagungan ciptaan Tuhan. Maka siapa yang ingin melihat Tuhan, lihat dirinya. Siapa yang mengenal dirinya, pasti mengenal Tuhannya. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia, dan sungguh aku mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku Tuhanmu lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu sendiri kepada dirimu. Jadi kita kepada urat leher kita itu masih ada perantara. Tuhan kita lebih dekat daripada kita kepada urat leher. Apa maksudnya? Coba kita lihat. Adakah di antara kita yang tahu seperti apa modelnya urat leher kita? Padahal kita adalah kita. Urat leher kita adalah urat leher kita. Tapi kita tidak tahu berapa panjangnya, bagaimana bentuknya, terbuat dari struktur apa saja, item-item apa saja yang membuatnya berfungsi. Itu melekat pada diri kita, tapi kita tidak tahu. Mulut ini seperti apa cara kerjanya? Mulut ini operasional kayak mana? Hubungannya dengan otak, hubungannya dengan kuping, hubungannya dengan mata, kita tahu? Tidak. Maka siapa yang tahu itu semua? Dialah Tuhan yang menciptakan itu, dan dia lebih dekat dari kita kepada diri kita. Subhanallah. Makanya umat Islam itu tidak pernah kemudian mencari Tuhan yang berbentuk makhluk. Karena Tuhan itu sudah menggambarkan eksistensi kehadirannya pada diri setiap manusia. Yesus pun mengatakan itu. Aku berbicara bukan dari diriku sendiri. Aku berkata, aku berbuat bukan dari diriku. Bahkan kedatanganku bukan atas kehendakku sendiri. Bukti Yesus bukan Tuhan. Dia hanya representasi daripada Tuhan itu sendiri. Kita ini hanya perwujudan daripada Tuhan itu sendiri dalam bentuk cahaya. Jadi keberadaan Tuhan dilihat dari alam jagat raya yang besar ini. Simpul dari alam jagat raya yang besar ini, itu diwujudkan dalam eksistensi rupa manusia. Jadi kita ini adalah cerminan dari alam jagat raya yang luas. Dan dua alam ini cerminan kemahahadiran Tuhan. Makanya kenapa Yesus bisa jalan di atas air? Kenapa Yesus bisa membangkitkan orang mati? Kenapa Yesus bisa melakukan mukjizat? Karena dia bersatu dengan Tuhan. Inni ma'akum. Orang-orang saleh, orang-orang yang eksis di dalam ibadah, ahli zikir, itu bersatu dengan Tuhan. Maka muncul mujizat-mujizat yang luar biasa terhadap mereka. Orang-orang awam yang bukan nabi disebut karamah. Mereka bisa berjalan di atas air. Kenapa? Dia bersatu dengan Tuhan yang menciptakan. Apa yang tidak bisa ia lakukan? Makanya Yesus mengatakan, apa yang ku minta kepada Tuhanku, kepada Bapa, itu yang akan dia lakukan. Jangan kau sangka aku tidak mampu berdoa kepada Bapa untuk mendatangkan malaikat-malaikat untuk membantuku, kata Yesus. Tidak, sesungguhnya Bapakku melakukan apa yang aku minta kepadanya. Ibrani 5 nomor 7. Apapun dia minta, pasti akan dikabulkan. Kenapa? Dia bersatu dengan Tuhan. Jadi Tuhan Anda dan Tuhan saya itu sama. Cuman ada di antara kita yang melantik ciptaan Tuhan, kita tuhankan. Kita anggap dia ada reinkarnasi Tuhan. Kita anggap dia adalah teofani Tuhan. Padahal sesungguhnya
Justru dengan adanya Yesus, adanya Nabi Musa, adanya Nabi Daud, adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai agama yang ngaku-ngaku sebagai agama wahyu, agama samawi, harusnya kita menanggalkan iman menyembah kepada nabi, kepada rasul, kepada utusan, tapi menyembah kepada entitas tunggal yang absolut yang diajarkan oleh para nabi, yang oleh para rasul. Seperti Yesus mengatakan apa? Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya dan suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Nah loh, tapi melihat aku sama seperti melihat Bapa. Maksudnya apa ini? Itulah yang tadi. Pada ufuk yang berbeda, manusia sebagai ciptaan Allah, Tuhan, menempati ruang dan menempuh perjalanan relativitas waktu. Sedangkan Tuhan itu sendiri tentunya terbebas dari relativitas sifat waktu dan juga ruang. Jadi kalau Yesus hanya makhluk, Siddhartha Gautama hanya makhluk, Musa hanya makhluk, tapi mereka diberikan kemudian kelebihan-kelebihan. Coba kita sedikit menerawang kisah para rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret. Dia kemudian sebagai perantara bagi Tuhan dan manusia. Dia bisa melakukan mujizat-mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah, Tuhan, melalui Yesus, seperti yang kalian ketahui. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Itu dalil. Jadi celakalah orang yang mempertuhankan utusan Tuhan. Makanya dikatakan 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah pendusta itu? Bukankah mereka yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Berarti Yesus harus kita akui sebagai manusia, karena dia datang sebagai manusia. Adapun embel-embel, oh dia kan datang berinkarnasi, mengambil tubuh manusia sebab dia ingin menyelamatkan manusia. Itu konsep doktrin. Berarti kita menanggalkan akal, menanggalkan dalil wahyu. Kita hanya masuk kerana doktrin. Sedangkan agama yang betul tidak boleh doktrin, karena doktrin itu ada aliran kepercayaan. Yang betul adalah wahyu dari ilahi. Kata Yesus nih, Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Ini sudah Yesus yang bersaksi. Masa kita mau sangkali? Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang Bapa serahkan kepadaku, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang ini, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Artinya terimalah aku sebagai Mesiasmu, wahai Bani Israel. Apa yang aku lakukan? Bangkitkan orang mati, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Semua itu sudah nyata di hadapan kalian. Dan pekerjaan itu bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Terimalah aku sebagai Mesias. Tapi Yahudi tetap saja menolak. Pergilah dia, terangkat ke atas Tuhannya, diangkat oleh Tuhannya. Muncul kemudian makar yang dibuat oleh ahli Taurat, orang Farisi. Tidak berhenti sampai di situ. Setelah berhasil menganiaya, hampir saja dibunuhnya, tidak selesai. Mereka membuat propaganda, menjual Yesus ke orang-orang Roma dan mengatakan, hai orang Roma, kamu mimpi dan kamu rindu kepada dewamu. Dewamu telah datang di tengah-tengah kami, mati dan bangkit pada hari ketiga, namanya Yesus. Sembahlah dia. Itulah yang terjadi. Maka kekuatan kekaisaran Romawi menanggalkan konsep dewa-dewa, menghancurkan patung Horus, menghancurkan patung Hercules, hancur sehancur-hancurnya. Lalu wajah mereka ganti dengan Yesus. Terjuallah Yesus ini sampai ke negeri kita. Camkan baik-baik saudara-saudaraku, Muslim maupun Kristen. Tak ada satupun anak dari Yakub alaihissalam yang memijakkan kaki di atas tanah bumi pertiwi ini mengajarkan kekristenan. Tak ada. Semua bule, semua barat. Kalau bukan Portugis, Belanda. Kalau bukan Belanda, Inggris. Tak ada Bani Yakub yang datang ke sini ngajarin tentang kekristenan. Itu tak ada. Nah, inilah yang perlu kita pikirkan, bahwa Tuhan ketika kita bahas, Tuhan itu cukup bercermin, cukup menatap jari-jari. Bagi orang yang berakal, dia akan sampai kepada eksistensi ketuhanan itu sendiri. Mohon maaf kepanjangan, silakan.
Baik bang, terima kasih bang atas penjelasannya bang. Sama-sama. Saya ada yang saya tangkap tadi dari pembahasan abang, artinya ada saya yang tertarik di situ, artinya berarti kita itu adalah cerminan dari Tuhan kita masing-masing bang. Jadi artinya di saat kita berbuat kebaikan ataupun itu saling mengasihi di antara kita, mungkin itulah arti Tuhan kita yang sebenarnya. Terima kasih bang. Selamat sore. Sorry. Oke, mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan atau masih ada pertanyaan, silakan. Masih ada pertanyaan Bang Boy? Sudah cukup bang, sudah cukup. Terima kasih bang, terima kasih. Tapi Bang Boy perlu paham, Tuhannya Kristen itu, sembahannya Kristen itu beda dengan sembahannya umat Islam. Itu Anda harus paham itu. Itu paham bang. Ya udah bang, udah paham bang, udah paham. Saya tadi cuman ini aja bang, artinya menurut saya itu artinya kalau Tuhan saya itu pun kebenaran, ya Tuhan yang agama yang lain pun artinya kebenaran juga bang bagi yang menyembahnya gitu. Terima kasih bang. Oh, harus diluruskan ini banyak Pak. Masing-masing mengklaim Tuhannya benar. Silakan banyak. Iya, Tuhan itu tadi di awal saya mengatakan entitas tunggal. Tuhan itu wajib satu, tunggal. Nggak boleh bagi dua, nggak boleh bagi empat, nggak boleh bagi tiga, nggak boleh punya kelemahan, tidak boleh. Tuhan itu mutlak, absolut, harus betul. Tidak bisa tidak. Tuhan tidak bisa kemudian memiliki kekurangan. Karena alam semesta ini harus ada yang jaga. Nggak boleh. Tidak boleh alam semesta ini tidak ada yang jaga. Sama seperti diri kita ini. Host, Sat. Ini HP-mu kenapa, Sat? Sat? Lanjut, kedengaran. Iya, jeda ini HP-nya hostnya. Iya, dia ini. Sat? Hostnya ada jeda. Satli. Tunggu ya. Jeda sadlinya jeda. Sat. Tunggu. Mungkin Rek Abang. Sambil menunggu ada yang masuk naik. Siapa nih? Silakan yang mau bicara. Open mic. Reva Setiawan, silakan. Atau Alvin Hesi, silakan. Ayo yang naik ngomong, ayo. Saudara-saudara, ayo. Ayo. Kok pada diam? Astagfirullahaladzim. Kone itu apa? Ini gimana ini ceritanya ya? Kenapa? Dia keluar dari ini, keluar dari YouTube. Enggak, bukan. Dari Komal, tapi masih bagus kok. Hah? Kok bisa? Masih Gurunda. Tuh, udah masuk lagi tuh, udah aman. Masuk lagi? Ya, Oke, baik. saya besarin dulu Banyumak dulu. Iya, sampai di mana tadi kita? Apa namanya? Tuhan itu kok beda-beda Tuhan gitu itu loh. Esa. Nggak bisa, Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu cuma satu, nggak bisa beda-beda. Kecuali ajaran dewa-dewa. Tuhan itu satu. Makanya saya katakan Tuhan Anda dan Tuhan saya adalah sama. Hanya ada di antara kita yang kemudian yang menuhankan manusia, yaitu utusan. Apa upahnya? Baca Matius 7. Itu upahnya itu. Diusir dan dianggap sebagai pembuat kejahatan. Akal kita ini sudah cukup untuk menghantarkan kita kepada ketuhanan. Tidak mesti lagi kita membuat Tuhan-Tuhanan yang lain. Tidak perlu lagi kita mengangkat kemudian Tuhan baru. Karena Tuhan itu sudah cukup. Apa bukti adanya Tuhan pada diri manusia sebagai wujud kemahahadiran Tuhan itu sendiri? Segenap gerak rasionalitas akal budi, estetika budi yang ada pada diri kita, yang merasa, yang bergerak, itu adalah satu entitas utama yang ada pada diri manusia. Apa itu?
Ruh. Ruh ini menjadi substansi imateri yang berada di luar jangkauan dan tangkapan rasionalitas yang berbalut daging. Ini ruh. Ruh yang kita punya ini. Jadi ruh yang bersemayam di dalam tubuh kita ini bukan sebuah entitas yang terikat oleh tubuh, bukan juga sebuah entitas yang rasionalitas akal, bukan. Ruh itu berbeda dengan akal, beda. Ruh berbeda dengan jasad, itu beda. Ruh ini dapat melepaskan diri kapan saja dari tubuh yang mengikatnya, kapan saja. Apabila ruh sudah berkehendak kembali pada yang empunya, selesai perkara. Tak ada lagi harapan untuk kemudian kita ini memanifestasikan apa yang kita mau. Kehendak sudah hilang, rasa sudah hilang, apalagi karya tidak ada lagi, apalagi berkata tak ada lagi. Kenapa? Karena unsur daripada cahaya ilahi itu sudah pergi meninggalkan sang jasad. Unsur cahaya ilahi itu sudah menanggalkan kediamannya sejak ia dilahirkan, bahkan sejak ia dalam rahim. Ruh sudah pergi. Ruh ini adalah cahaya tentang adanya Tuhan. Jadi sangat-sangat naif ketika masih ada orang yang menyembah selain daripada Tuhan, padahal Tuhan sudah menitipkan simbol keberadaannya, simbol kehadirannya berupa ruh, titisan ruh pada diri kita. Ruh atau penggerak eksistensi yang ada pada Tuhan itu dititipkan pada jasad yang tak ada apa-apanya ini. Sehingga orang yang berakal mengetahui, orang yang berfikir sampai kepada menelaah keberadaan Tuhan. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Tuhan kemudian menitipkan akal untuk mendeteksi keberadaannya. Jadi kebesaran Tuhan dalam diri kita sebagai manusia yang menjadikan kemudian manusia itu menyandang predikat makhluk ciptaan, itu kemudian dijadikan sebagai pemimpin yang mengatur kemudian alam semesta ini dengan adanya akal yang bekerja sama dengan roh. Maka apa yang ada pada diri manusia bergerak secara berurutan dan teratur dikarenakan adanya akal. Akal hilang, roh hilang, maka tinggallah kemudian jasad ini tak ada daya sama sekali. Maka dia kembali kepada tanah, seperti Tuhan atau sembahan-sembahan lain. Maka hanya yang eksis kemudian adalah Allah sang pemilik, tak ada lagi yang lain. Maka kesimpulan saya begini: kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sembahan yang betul, yang disembah oleh umat Islam, kebesarannya kemudian itu nyata di hadapan bagi orang-orang yang berakal. Apa itu? Kebesaran Tuhan berupa roh yang Allah tanamkan dalam jasad kita, yang dengan roh itu kemudian kita menjadi manusia dengan segala rasa yang kita punya, dengan segala cita yang kita bisa, dengan segala kehendak yang kita mau. Itulah dia, roh yang Tuhan titipkan pada diri manusia, sehingga manusia itu maha berkehendak. Coba, ketika kemudian rohnya bom-bom dicabut dari jasadnya, bom-bom masih bisa berceloteh, bom-bom masih bisa bergerak, bom-bom masih bisa menjulurkan lidah, bom-bom masih bisa kemudian menghujat Allah, bom-bom masih bisa kemudian menista Nabi Muhammad. Ketika unsur keilahian dicabut daripadanya, tidak bisa lagi. Kenapa? Karena ruh yang ada pada diri bom-bom itu adalah penggerak eksistensi manusia. Roh ini adalah substansi terdalam yang menggerakkan segenap daya, karena roh ini adalah energi ketuhanan
sebagai bentuk kebesaran Tuhan dalam setiap diri manusia. Bom-bom, saya, Anda semua di sini, termasuk Yesus, dititipkan cahaya ilahi berupa roh agar kita bisa bergerak seakan-akan mewakili Tuhan di atas muka bumi ini sebagai pemimpin. Tanpa itu semua, dicabutnya roh, membusuk. Sehari saja unsur keilahian itu dicabut pada diri bom-bom, mulutnya robek, membusuk, meleleh kemudian dagingnya. Makanya di dalam Al-Quran kemudian dikatakan apa? Ketika Allah mengatakan alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Ruh yang ditiupkan kemudian oleh Allah kembali kepada Allah, tadi esensi dialah yang kemudian yang bersaksi di hadapan Allah. Makanya orang-orang beriman itu terjaga ruhnya, terjaga jasadnya. Jasad yang terjaga senantiasa berada dalam wudu. Wudu, sikit-sikit wudu, sikit-sikit wudu, sikit-sikit wudu. Kenapa? Karena ruh yang adalah kehendak Tuhan dalam diri manusia, dia tak terjelaskan dalam kecerdasan ide manusia manapun. Manusia manapun tidak disebut sebagai manusia jika ia tidak memiliki roh. Ia akan berubah menjadi jenazah, dia akan berubah menjadi mayat. Maka sebelum menjadi jenazah, sebelum menjadi mayat, sebelum terpisahnya cahaya ilahi pada diri kita sebagai makhluk, pelihara wudu. Karena dengan memelihara wudu, roh kita akan merasa harum, merasa indah, merasa sehat, dan juga jasad kita demikian adanya. Roh akan menertawakan kita ketika tiba waktu sholat, kita tidak sholat. Roh akan menyesali kita ketika tiba masa puasa, kita tidak puasa. Roh yang berasal dari Allah akan menjadi saksi di hadapan Allah. Pernah dengar bahwa tangan akan berbicara, kaki akan berbicara, semuanya akan berbicara, mulut akan dibungkam? Pernah dengar? Itu disebabkan karena ruh itu adalah esensi yang bersumber dari yang maha hidup, dititipkan pada diri setiap manusia untuk menjadi saksi perilaku, kehendak, apa yang dilakukan oleh manusia. Makanya Allah mengatakan apa? Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kenapa Allah kemudian mengetahui apa yang kita bisikkan? Kenapa? Karena Allah memasang chip dari diri kita, di dalam diri kita, berupa roh dan cerminannya kemudian untuk memanusiawikan kita. Maka ruh ini terkoneksi dengan akal, sehingga akal bisa berfungsi dan manusia bisa melakukan satu tindakan-tindakan baru dalam kehidupannya. Allah tahu bisikan hati, Allah tahu apa yang kita inginkan, meski mulut tidak berucap. Kenapa? Karena Allah menitipkan deteksi berupa cahaya, yaitu roh yang adalah milik Allah itu sendiri pada diri kita. Entah kita mau kemana dan mau lari kemana, masih mau datang besok, tidak akan pernah bisa kita lari dari apa yang kita lakukan untuk kita sembunyikan di hadapan Allah. Orang yang berakal tidak perlu mencari kutu untuk ia tuhankan. Orang yang berakal tidak perlu mencari orang sakti untuk ia sembah. Orang yang berakal tidak perlu mencari dukun untuk dia berbakti, untuk menjadi dia hebat. Tidak perlu. Kenapa? Karena Tuhan sesungguhnya menitipkan cahaya ketuhanan itu sendiri pada diri kita. Maka minta kepada Allah tanpa pembatas. Orang yang tak berdosa antara Allah dan dirinya seibarat penghalangnya hanya berupa kaca, cermin. Semakin bersih, semakin nampak cahaya apa yang ada di balik cermin itu. Semakin banyak dosa, semakin semakin ternoda cermin itu, semakin Tuhan semakin gelap untuk kita lihat. Orang yang bersih dari dosa senantiasa melihat siapa yang ada di sebelah cermin. Antara kita dan Tuhan kita hanya pembatas cermin semata. Orang yang bersih jiwanya, orang yang bersih hatinya, senantiasa senyum di setiap suasana, senantiasa pemaaf kepada siapapun, dikarenakan dia bersama dengan Tuhannya, bukan bersama dengan ifrit, bukan bersama dengan iblis. Panjang lebar saya berbicara, mudah-mudahan yang lain tidak tertidur. Silakan dilanjutkan. Dan terima kasih wilau wai di pagagawai nyimak. Masya Allah. Wih, malengi rawe kasih. Madek kala de Pak Ustaz. Ini kan anakku tuh boleh itu soalnya ngua itu kasih. Desi segang kan. Abah. Lo mana Jadi gini ya,
Dengar ya teman-teman yang kadang ngaku Islam naik memprotes. Kenapa nggak dibahas kajian tentang Islam? Ini kajian-kajian tentang Islam nih. Jangan Terlalu tinggi kajian Islam itu. Nah, tinggi kali, Masya Allah. Mantap daingku, Burunda. Mana nih tadi? Repal. Kita sapa dulu. Bang Mahadewa, Assalamualaikum. Lagi waya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke Repal, Kristen Muslim. Masya Allah. Repal, Kristen Muslim, Bang. Astagfirullahaladzim, Bang. Rosmalaili, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Silakan, apa disampaikan? Nggak ada, cuma dengar aja, ngikut Bunda. Pingin mendengarkan aja, boleh. Oh, kalau gitu dibawa aja Bun, juga noise ya. Mohon maaf ya Bunda ya. Iya, nggak apa-apa. Bawa aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra Koning, selamat sore. Putra, Muslim Kristen. Potre, astagfirullahaladzim. Potre, Kristen Muslim. Assalamualaikum. Baru Pak. Bersih kali Pak. Kalau lagi di warung Pak, jangan naik dulu Pak. Ya Allah ya Rabbi. Saudara-saudara kita di atas ini pakai ini yang di telinganya. Apakah headset? Firman Syah, Assalamualaikum. Firman, apakah ini Firman yang menjadi manusia? Firman. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Firman Minta naik tapi nggak ngomong. Aduh. Entahlah apa maunya ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bisa saya bertanya? Iya. Muslim Kristen Bang Repal. Saya Muslim, tapi ada satu pertanyaanku yang ini saya mau bertanya dengan kalian. Beh, Aduh, bahasanya Muslim tapi dengan kalian. Maksudnya apa? Bahasa dengan kalian. Saya mau bertanya sama kita. Sorry, saya minta maaf sebelumnya. ya, kaget Kak Bos. Iya, silakan Mi. persingkat Bang. Silakan. Saya saya begini. Saya kan berteman dengan maaf sebelumnya. Iya. Saya pernah berteman dengan seorang Nasrani. Terus kemudian itu ketika saya berteman dengan dia dari tempat kerja sampai sekarang itu ketiga saya sering sholat 5 waktu, dia selalu bertanya ke saya, kemudian dia itu ada hatinya mau pengen masuk mualaf begitu maksudnya. Iya. Terus itu ketika dia masuk mualaf itu ibunya marah, kemudian ibunya itu dia tidak menganggap anaknya lagi. Sampai sekarang ibunya itu kan kalau dia di gereja, dia kan ibunya itu dia kan aktif di gereja juga, baru dia kan anak satu-satunya juga. Tapi mamanya sekarang sudah sakit keras, tapi selalu saya suruh biasa pulang tengok ibunya, cuman dia bilang belum waktunya. Makanya itu biasa saya bingung juga, saya itu harus bercerita kemana, terus saya mau bertanya dengan siapa juga. Jadi seakan-akan saya ini kayak apa nih intinya, kayak saya ini seperti kayak pisahkan anaknya, pisahkan anaknya dari ibunya, dan itu pun unsurnya itu saya juga tidak pernah memaksakan bilang kamu harus ikut ke mualaf. Terus tadi mamanya nelpon itu sudah dalam sikaratul maut, sebenarnya di Muslim tapi tetap anaknya tidak mau pulang. Terus bagaimana itu? Itu oke. Sabar ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman kepada kita umat Islam kemudian di dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 14 sampai dengan seterusnya ya. Kemana saja kita bisa belajar.
tentang itu. Kita lihat kemudian dalam surah Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala menekankan bukan hanya kepada umat Islam saja, tapi kepada seluruh umat manusia. Wa wassaynal insan biwalidayhi. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Itu perintah Tuhan. Itu perintah Allah kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada kita sebagai umat Islam. Apalagi kalau kita sudah Islam, perintahnya kita harus beriman, beramal soleh, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahna ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wali walidayka ilayyal masir. Itu kata Allah. Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Kita harus bersyukur, harus kembali ke orang tuanya yang lagi sakit, cium kakinya, peluk dia. Kecuali kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmi. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, apa kata Allah? Wala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ini penekanannya. Maka janganlah engkau mentaati keduanya dan bergaullah dengan kedua orang tuamu ini dengan pergaulan yang baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Itu kata Allah. Kalau orang tuamu mengajakmu murtad, jangan kau taat, tetapi bergaullah dengan keduanya di dunia ini dengan pergaulan yang baik. Itu kata Quran. Jadi temannya Anda itu harus balik. Suruh baca ayat suci Al-Quran. Surah Luqman ayat 14 sampai ayat 15 aja dulu. Bahwa kita itu mau orang tua itu kafir, wajib hukumnya anak itu taat kepada kedua orang tuanya. Wajib hukumnya anaknya itu mencium kaki ibunya, wajib. Wajib dia menafkahi ibunya, wajib. Kemudian kecuali orang tuanya mengajaknya murtad, jangan taatin. Tapi di aspek yang lain harus tetap mencintai dan taat kepada kedua orang tua. Ini amanah Al-Quran, ini perintah Allah. Kapan dia kemudian tidak kembali kepada orang tuanya untuk merangkul orang tuanya, apalagi dalam keadaan sakit, berarti gimana dong? Masuk Islam itu justru mengajarkan kita untuk taat kepada orang tua meskipun kita beda keyakinan. Tidak boleh. Tidak boleh kita tidak taat kepada kedua orang tua, kecuali yang satu itu, yaitu kita diajak untuk murtad. Enggak boleh. Tapi perilaku baik, berbuat baik kepada mereka, memperlakukan mereka dengan baik, itu wajib, itu perintah Allah. Fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kau harus berbuat baik kepada kedua orang tuamu selagi di dunia. Itu perintah, Bang. Kasih. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Oke Bang ya, makasih ya. Disampaikan ke istrinya itu apa yang disampaikan Gurunda. Oke Bang, terima kasih. Saya turunkan Bang ya, kita ke Immanuel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Immanuel silakan. Kristen ya, silakan. Ya, Kristen. Allah. Silakan Bang, ke Gurunda. Ke guru kami, silakan. Oh, bertanya gitu ya. Berserah Bang, mau diskusi. Itu judulnya Tuhanmu punya opung. Oh, Tuhanmu punya opung. Ada tanda tanya, silakan. Opung itu maksudnya apa tuh? Karena itu bukan dari bahasa saya, saya kurang paham. Mungkin mohon penjelasan dulu opungnya itu apa, biar jelas temanya. Opung itu apa, teman-teman? Kakek.
kakek. Oh, kakek. Iya, ya, ya anggaplah silsilahnya, silsilah keluarganya Iya. ke atas ya. Ya, betul. betul. Jadi sembahan Anda memiliki kakek. Benar ya Bang ya? Enggak, Pak. Sembahan kami roh. Gimana, Bang? Sembahan Anda Allah itu roh, Bang. Yang kami sembah itu Allah itu roh. Berdasarkan Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Maka sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. yang mana yang Tuhan Anda yang roh itu Bang? Allah. Bapa. Bapa. Ya. Dari mana Anda tahu kalau Allah itu, Tuhan itu roh? Ya dari Alkitab. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Berarti dalam hal ini bukan Yesus ya? Yesus itu firman Allah yang nuzul menjadi manusia, Bang. Yang nuzul itu kan sesuatu yang bukan satu pribadi dengan Allah. Iya, berarti Yang dia satu bukan pribadi. berarti dia bukan roh. Bukan, Bang. Berarti bukan Yesus yang Ya. Tuhan itu. Ya, roh dengan daging sudah pasti beda, Bang. Gak bisa disamakan. Ya, itu dia. Berarti Yesus itu bukan Tuhan Anda kan ya? Yesus itu pelaku firman, Bang. Iya, Artinya Tuhan- yang saya tanya berarti Yesus ini bukan Tuhan Anda kan ya? Ya, kemanusiaannya. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan sebagai manusia. Oh, kemanusiaannya bukan Tuhan, tapi rohnya Tuhan. Bukan rohnya, Bang. Firman. Yesus itu pelaku firman, Bang. Artinya firman itu ada bersama-sama dengan Yesus. Itulah mujizat yang terjadi mulai dari kelahiran Yesus. Itu karya Allah, Bang. Sama ketika Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Burung merpati itu bukan Roh Kudus. Gitu. Itu kan karyanya saja, karya dari Roh Kudus. Burung merpati itu yang tidak satu pribadi dengan Roh Kudus, dengan Bapa itu tidak satu pribadi. Makanya Tritunggal itu, Bapa itu adalah Allah, Anak adalah Firman, Roh Kudus adalah kehidupan Allah. Tidak ada unsur dagingnya di situ, gitu. Makanya Tuhan Allah itu tidak pernah mati. Tuhan Allah itu bukan baru lahir, gitu, Bang. Itu dalam pemahaman Tritunggal kami gitu. Jadi nggak ada unsur dagingnya itu di Tritunggal itu. Itu semata-mata roh yang berasal dari Allah. Allah nggak mungkin nggak punya firman. Kalau firman diciptakan, bagaimana ia berfirman? Ia nggak punya firman jadinya. Begitu pun Firman juga roh. itu apa itu Bang? Firman itu saya kok Firman ribut. itu kan ucapan Allah, Ucapan. perkataan Allah. Nah, Gitu. alam semesta ini berasal dari ucapan nggak? Ya? Alam semesta ini berasal dari ucapan Tuhan nggak? Ya sudah pasti, Bang. Berarti pada mulanya alam semesta ini adalah firman, betul? Ya berasal dari ucapan Allah. Iya, Misalnya pada mulanya alam semesta ini adalah firman Allah, betul? ya betul, karena firman itu satu pribadi dengan Allah, tidak bisa Oke. dipisahkan. Berarti alam semesta ini dan Yesus itu sama-sama berasal dari firman. Ya memang betul, Bang. Yang di Yohanes 1 ayat 14 kan sudah jelas, firman Iya. menjadi manusia. Iya. Jadi kemanusiaan Yesus itu berasal dari firman. Iya. Nah, terus Tetapi kemanusiaan Yesus bagian dari Tritunggal, tapi tidak satu pribadi dengan Allah. Itu begitu, Bang. berarti Yesus ini bukan Tuhan, itu aja kok repot, Bang. Nggak repot sih, abang aja. Iya, berarti Yesus ini Mungkin bukan memang- Tuhan. Kesimpulannya Nah, kan makanya- itu. Tapi Anda Makanya- mengatakan dagingnya bukan Tuhan. Loh. Lalu yang Tuhannya di mana bagian Yesus itu? Kan Yesus itu terdiri dari dua, rohnya Ini, Bang. dan jasadnya. Yang Yesus- Tuhan di mana? Yesus Kristus itu adalah nama firman yang mati dia. menjadi manusia. Kenapa bisa lagi kenapa firman punya nama bernama Yesus? Maksudnya apa ini? Perkataan, Bang, perkataan Tuhan. Iya, Bang. Ucapan Yang Tuhan. Firman ini kan disebut anak manusia, Bang. Ya, kan? memang Yesus anak manusia. Ya bukan anak manusia, bukan yang dimaksud pada kemanusiaan Yesus. Tidak, firman yang turun itu anak manusia yang turun. Dan nggak ada manusia yang turun Maksudnya dari gimana? surga, Bang. Firman yang turun ini apa sih maksudnya? Firman yang turun maksudnya? Anak manusia yang turun. Anak manusia yang turun. Kan Di nggak pernah mana ada manusia yang turun, anak Bang. manusia turun kayak Krishna dong, turun dari nirwana jadi Bang, Krishna. nggak bisa. Maksudnya, gimana? Nggak bisa gitu cara pemahaman ya, Bang. Yang diantar Yang oleh dipahami bahwa anak manusia Iya. yang turun, ya itu yang turun dari sana itu adalah firman. Iya, firman itu apa yang turun? Perkataan gitu. Halo, lo, gitu.
Loh, terus maksud Akulah Tuhan, Han. Itu maksudnya. bukan kalau abang berbicara begitu sama abang merendahkan sendiri kun fayakun. Lah, kalau masuk di dalam konsep itu berarti Yesus itu sesuatu yang diciptakan, jangan diribetkan. Firman turun dari langit, apaan? Inna makanya- ma'amruhu ita arada syai'an ayakula lakun Ini, Bang fayakun. Suma. Berarti Yesus Bang itu Suma. ciptaan, selesai. Bang Suma. Ya. Tadi saya sudah jelaskan supaya bisa membedakan yang mana roh, yang mana firman. Artinya Loh, dari kenapa pribadi harus Yesus. Anda kita beda-bedakan firman? Firman ya firman, Bang, Bang. ini, Firman apa itu yang ucapan Tuhan. Kok jadi Iya. ribet kali? Ucapan Tuhan kan menjadi sesuatu. Betul Iya. nggak? Ucapan Tuhan jadilah bumi, jadi bumi. Nah, Bumi pada mulanya adalah bumi berasal dari kok larinya ciptaan kayak Tuhan. gitu? Loh, bumi pada Kalau mulanya Yesus adalah gimana Yesus maksudnya, pada Bang? mulanya Yesus berasal dari firman. Yesus berasal dari firman. Bumi Nah. berasal dari firman. Bang Ya. Suma berasal dari firman. Ya. Anda juga berasal dari firman. Ya. Berarti kedudukan kita sama dengan Yesus sama-sama berasal dari firman. Betul? Ya, Berarti Yesus bukan Tuhan. nah, makanya tema abang ini kan salah. Kalau seperti itu pertanyaannya. Tuhanmu Nah. punya opung. Kenapa? Karena orang nah, itu Kristen makanya. karena Kristen menyembah Abang, Yesus. Loh, gini bang, abang sudah akui ciptaan tadi. Kenapa abang bilang sebut lagi Tuhan punya opung? Oke, Gimana berarti abang Anda punya opung? sekte baru. Anda sekte yang berbeda. Enggak, bukan sekte baru. Memang paham Tritunggal itu seperti itu, Bang. Loh. Allah itu roh, Bang. Tidak bisa keluar dari roh. Allah Di itu mana? tidak Di pernah mana menjadi- dalilnya Allah itu roh? Ya, Yohanes 4 ayat 24, Bang. Yohanes 4 Nah, bacakan. Yohanes 4 nomor ayat 24. Ya, bacakan, Bang. Original teksnya seperti apa bunyinya? Baca aja dulu itu, Bang, yang ada Saya itu. sudah tahu kalau itu. Iya. Aduh. Pneuma Baca dulu, kan? Bang. Enggak, baca aja dulu supaya teman-teman Mau juga di sini original semuanya dengar. teksnya Jangan atau sampai- apanya nih? Yang kita Nah, baca. Baca yang di itu aja, baca aja di Alkitabnya itu, yang tertulis. Oke, di situ. mari kita baca. Yohanes 4 ayat 24. Setahu saya di situ tertulis pneuma hoteos. Enggak, gini kita baca dari Iya, Bang. Original dari teksnya dibalik-balik. dari pemahaman Indonesia, Bang, dari pemahaman Indonesia karena pemahaman Kenapa nggak masuk tiap negara menyentuh itu original pemahamannya tidak sama teksnya? dalam satu Gini, Bang, dari pemahaman Indonesia saja, Bang. Itu. Di situ dikatakan begini, Bang. Theos pneuma. Enggak, Bang, dari pemahaman Indonesia, Bang. Dari pemahaman kenapa Indonesia, bisa? Bang. Dari pemahaman Indonesia juga, Bang. Orang terjemahannya Gabrul, Pak. Bukan terjemahan enggak, Bro, supaya jangan melebar gitu loh. Kalau kita mau bahas pemahaman kita saja ini tidak mungkin sama dengan misalnya satu kata. Mungkin menurut kita A, yang lain mungkin menurutnya B. Jadi nggak bisa tolak ukur seperti itu gitu. Makanya biar lebih jelas diskusinya pakai pemahaman dari Indonesia maksudnya gitu. Iya, tapi kan di sini original teksnya enggak kayak gitu. Tapi abang artinya. akui kan Allah itu roh kan? Di sini tertulisnya Nah, Allah nah, itu roh. nah, abang akui bahwa di situ tertulis Allah itu roh kan? Allah itu roh. Nah, Tapi sudah, sebenarnya dia sudah, Bang. Ya, dia boleh sudah nggak bisa. saya berbicara dulu? Di sini dikatakan Allah itu roh, tapi ini kan untuk dipakai menipu. Untuk dipakai menipu orang-orang yang tak berakal. Itu Original asumsi abang sudah lah. original teksnya itu dikatakan Theos pneuma. Dewa itu adalah roh. Itu terjemahan yang aslinya. Dewa itu adalah roh, bukan Allah. Apalagi Allah. Tapi disembunyikan identitas dewanya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Roma Yunani itu kan penyembah roh-roh. Coba Anda lihat. Theos pneuma. Dewa roh. Dewa itu adalah roh. Shiva adalah roh. Wisnu adalah roh. Horus adalah roh. Zeus adalah roh. Atis adalah roh. Ini, Bang. Molok adalah 2 roh. Korintus 3 ayat 17, Bang. Itu semua sembahan-sembahan orang pagan itu roh memang. Kita akui. Anda penyembah Korintus roh. 3 ayat 17, Bang. Tolong baca 2 Korintus 3 ayat 17, Bang. Kalau tadi Yohanes 4 ayat 24, kalau masih keberatan tolong bacakan itu lagi, Bang. 2 Korintus 3 berapa? 2 Korintus 3 ayat 17. Abang keberatan kata Allah kan? Oke. Sebab Tuhan adalah roh.
Ya, clear. Itu tidak salah. Kalau itu tidak salah. Kalau itu tidak salah, saudara. Anda juga adalah makhluk roh. Saya juga adalah makhluk roh. Kalau di situ, Ngapain abang bantah? Kalau memang saya jalan, kenapa abang bantah lagi sama saya? loh, Anda kan menyembah Yesus yang adalah roh. Loh, itu persepsi Anda, kan saya sudah jelaskan tadi. Ini dalil yang Allah Anda itu bawa roh. dengarkan. Allah. 2 Korintus 3 nomor 17, Tuhan itu adalah roh. Nah, Ah, lalu Saya apa juga punya opung, adalah Bang? roh. Enggak, Mbak. Roh itu punya opung enggak, Bang? Yesus punya opung. Oh, enggak, roh yang saya tanya, roh yang saya tanya. Yesus kenapa itu harus makhluk opung? roh. Saya tanya dulu Anda, Yesus itu makhluk roh atau bukan? Loh, kan kita tidak konteksnya kepada kemanusiaan lagi. Daging tadi saya sudah bilang. Gimana? Daging dan roh itu beda. Saudara, Tidak satu pribadi. saudara, yang disebut manusia itu makhluk roh. Kalau dia bukan makhluk roh, dia Enggak, disebut begini, maya. Bang. Ah. Roh itu dalam tubuh manusia itu yang sifatnya Ya, itulah sementara, makhluk. tidak kekal. Anda yang itu tidak kekal makhluk itu roh. bukan Allah, Bang. Yang Salah tidak kekal Anda. itu bukan Allah. Makanya Salah. Anda manusia itu- daging itu yang Anda bakal mati itu- tidak satu pribadi dengan Allah. Gitu, Bang. Makanya jangan disebut lagi manusianya, Bang. Sebut Anda sudah rohnya. lucu. Karena yang disembah adalah Lucu. roh, bukan daging. Lah, Anda menyembah roh berarti Anda menyembah manusia. Loh, Lucu kok menyembah- Anda. emangnya manusia daging, roh daging, Bang? Manusia disebut manusia Roh- karena dia makhluk Sejak roh. kapan roh itu menjadi daging, Bang? Sekarang Artinya saya roh tanya itu adalah kepada daging. saudara, kalau Nah. mayat disebut apa mayatnya? Manusia atau mayat atau bukan? Kalau mayat, Ya bisa dikatakan manusia yang telah mati, enggak ada masalah, Bang. Loh, lah, bagaimana jadi salah, Bang? mungkin? Manusia yang telah mati disebut mayat, salah ya? Loh, Hah? Manusia yang mayat telah mati itu disebut mayat, bukan salah ya? lagi manusia, karena sudah tak ada lagi rohnya. Yang disebut manusia itu adalah makhluk daging yang punya roh. Itu disebut manusia. iya. Kalau Manusia yang dia, telah mati. Bung, Manusia yang kalau telah mati dia masih punya sudah roh, mati apa? tidak disebut manusia lagi, dia disebut mayat. Manusia yang telah mati masih punya roh enggak, Bang? Tidak, Bang. enggak. Nah, sudah selesai kan, Bang? Kenapa Abang bantah saya yang sudah sejalan dengan Abang? Loh, kan saya mengatakan sembahan Anda Yesus. Nah, itu persepsi Abang. Saya sudah pilih memang tadi antara roh dan Anda daging itu- mengatakan itu saya tidak siapa? menyembah Yesus, saya menyembah roh. Lah, Yesus itu memang makhluk roh. Loh, yang menyebabkan itu siapa, Bang? Loh, Sudah dikatakan Allah kami itu roh, yang kami sembah itu roh. betul. Sekarang kalau Anda mengatakan 2 Korintus 3 nomor 13, Yesus itu roh. 17. Iya, 17. Yesus itu roh. Bukan, Yesus itu pemahaman itu persepsi Abang. Tetapi dalam mati konteks- meja. Saudara, Loh. sebab ini coba di situ Tuhan atau Tuhan? silakan, Bang. Yang jujur dulu saudaraku. 2 Korintus 3 itu terjemahan yang betulnya Tuhan atau Tuhan? Sudah, makanya saya bilang tadi, Bang, biar tidak melebar, kita Itu kan pakai konteks Indonesia. itulah hebatnya Supaya- orang supaya apa? Kristen, Supaya karena dia diskusi kita ini mudah berkongkong dimengerti, untuk menipu. termasuk oleh teman-teman Kalian Muslim, itu punya gitu ya. agama pendusta memang, suka nipu orang. Ini bukan Itu maksudnya. Tuhan, Bung. Bang, Ini bukan Tuhan, Bung. Ini Tuhan. Ya, itu persepsi Abang, silakan lah. Tapi yang Loh, kok jelas jadi Abang sudah persepsi paham saya bahwa sih? Allah itu roh ya, dan Abang sudah terima bahwa Tuhan itu roh. Nenekmu kiper, kau aja yang gila Jadi sendiri. temanya sudah nggak masuk Tidak lagi, Bang. Sudah nggak ada, nyambung. tidak ada. Tuhan itu roh. Tuhan itu yang menciptakan roh. Baca Kejadian 6 nomor 3, baca Zakaria Kalau Tuhan 12 menciptakan nomor roh, Bang, 1. berarti Allah tidak hidup. Tidak ada itu Kalau Tuhan kemudian menciptakan roh, Tuhan berarti Allah itu tidak itu hidup. roh. Nah, Roh bagaimana itu dia tidak hidup bisa ciptaan. menciptakan sesuatu, Bang? Ya? Sama dengan firman diciptakan. Bagaimana Allah berfirman kalau tidak punya firman? Harus diciptakan. Berarti Allahnya bisu kalau tidak punya firman, Bang. Nah, itu. Anda salah. Itu sama dengan roh, Bang. Harus Itulah roh itu bukan- kalau agama roh dan pagan firman bukan begitu. diciptakan, tapi Kalau satu agama pribadi pagan dengan- begitu, agama pagan Kristen begitu, karena dia menganggap Tuhan itu makhluk. Gitu, Bang. Agama pagan memang begitu, karena dia anggap Tuhan itu makhluk. Kuajarin samamu, dengarkan baik-baik. Tuhan itu bukan roh. Tuhan itu yang menciptakan roh. Zakaria 12:1. Kemudian Kejadian 6 nomor 3. Oke? Don Abang berarti Don Abang punya Gimana nggak sih? ada roh dia, Bang.
Gimana Tuhan sih? abang ada kehidupan nggak? Kalau nggak ada roh? Lah, gimana sih? Kalau nggak ada roh itu berarti yang mati, bang. yang butuh roh itu makhluk untuk Nggak ada roh itu hidup. mati, bang. Loh, Yang butuh roh untuk hidup itu makhluk. Yesus butuh roh gak untuk hidup? satu kejadian. Kutanya dulu. Yesus butuh roh gak untuk hidup? Semua manusia butuh roh untuk itu. Yesus butuh roh untuk hidup kan? Semua manusia sih, bang. Justru karena itulah Yesus makhluk. Karena dia butuh roh. Lah yang bilang tadi Yesus manusia itu Tuhan siapa, bang? Anda kan menyembah Yesus. Lah enggak. Anda enggak menyembah Yesus. Sudah dibilang tadi, bang, Allah kami itu roh, makanya yang daging itu Saya bukan- tidak bukan tanya Allah. Allah Anda, yang saya tanya Yesus. Anda tidak nyembah Yesus. Allah kami sudah dibilang roh. Jadi di luar dari roh itu ya bukan Inilah Allah. Anda piciknya. Kenapa Anda mengatakan Allah kami? Bilang aja dewa kami. Baru selesai. Kalau Itu Anda pasti mengatakan sebagai- dewa kami, Nah, abang kalau sudah nggak ada celah, bukan begitu, saudara. Bukan begitu. Kristen itu penyembah dewa, penyembah teos. kenapa Kan nggak bisa dalil- cari kesalahan Alkitab, bang ya? Kenapa ya? Memang Alkitab itu sempurna, bang. Jadi nggak bisa Anjing, dicari. kau turun anjing, monyet, babi. Manusia setengah babi kau turun. Laknat, tayasu. Tak ada cola. Dari kata Alkitab aja Anda rampok dari kami. Hah? Kata Allah Anda rampok. Anda katakan tak ada celah. Biadab, tai ayam. Udah aku bilang samamu, Tuhanmu itu Yesus punya opung. Kau nyangkal. Kau bawa lagi 2 Korintus 3:13. 2 Korintus 13 di situ tidak ada kata Tuhan, jeng. Yang ada kata Tuhan. Begitu agama tipu-tipu, agama setan, ajaran iblis. 2 Korintus 3:17 di situ tidak ada kata Tuhan, yang ada kata Tuhan. Berarti Tuhanmu itu adalah roh. Berarti yang dimaksud Tuhan itu adalah roh Yesus. Tuhan Yesus itu adalah roh. Tuhan Yesus yang adalah roh ini punya opung. Namanya Daud. Itu opungnya Yesus. Tuhan itu adalah roh. Di mana ada roh Theos, di situ ada kemerdekaan. Nah, roh manusia itu adalah roh yang diciptakan oleh Tuhan. Dalilnya di mana? Sekaria 12 nomor 1, Kejadian 6 nomor 3. Saya udah capek jelasin sama Munjing. Capek gitu loh. Ngajarin anjing tapi cuman bisa menggonggong. Susah memang ya. Susah. Ngajarin anjing itu memang susah, anjing. 2 Korintus 3:17. Sebab Tuhan adalah roh. Tuhan, Yesus adalah roh. Emang betul. Yesus itu makhluk roh. Makanya di dalam 1 Korintus 15 nomor 48, makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang turun dari surga. Yesus makhluk roh. Kamu juga makhluk roh. Kita semua ini adalah makhluk roh. Karena ada roh pada diri kita. Siapa bilang kita bukan makhluk roh? Kita ini semua makhluk roh. Al-Quran surah Al-Araf ayat 172. Kita semua ini adalah makhluk roh. Jadi kalau kau katakan bahwasanya Allah itu adalah roh, itu tipuanmu, jeng. Yohanes 4 nomor 24 tidak begitu bunyinya, jeng. Yohanes 4 nomor 24 di situ dikatakan Theos itu roh. Dewa itu roh, bukan Tuhan, bukan Allah, jeng. Jangan kau bilang Allah itu roh. Yang betul, dewa itu roh. Itu baru betul. Yesus itu roh. Dewa itu roh. Setan itu roh. Iblis itu roh. Semua makhluk ciptaan Tuhan yang diberi nafas kemudian itu roh. Jadi jangan kau katakan Yohanes 4:24 Allah itu ronjeng. Yang betul dewa itu roh. Maka sembahlah dewamu di dalam rohmu dan kebenaran. Betul itu Bang Jema. Inilah Itulah gabrurnya. mereka. Bentar dulu Bunda Rama, izin. Inilah gabrurnya LAI. Gabrurnya LAI ini menyembunyikan original teksnya sehingga
ditipu-tipu ya, kayak jing semua lah ini semua gitu loh. Di situ jelas kok pneumaho theos. Coba lu bawa ke pengadilan manapun, ahli bahasa pun seluruh dunia, itu artinya dewa itu roh. Ini anjingnya LAI ini gitu loh. Kenapa mengatakan Allah itu roh? Ini kan anjing benar nih LAI. Saya tambahin banyak, Pak. Saya juga emosi nih LAI kalau begini jadinya nih. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia di Selebes mengatakan Anda penipu. Laporkan saya ke polisi mengenai Yohanes 4:24. Anda penipu ulung. Sekian dari saya. Laporin Andi Selebes ke polisi. Lanjut. Oke, sedikit ya. Tadi ini Immanuel nggak mau dia dilarikan ke originalnya ya. Makanya kenapa mereka itu biblosnya itu terjemahan, tidak mau diikutkan original teks biblosnya yang berbahasa Yunani. Karena apa? Akan ketahuan nipunya, akan ketahuan tipu-tipu di Kristen itu kalau ikut original teksnya. Theos di originalnya dia terjemahkan menjadi Allah, ya kan? Diterjemahkan menjadi Allah, padahal Theos. Kita lari ke terjemahan apa itu Theos? Dewa. Maka tadi itu dia nggak mau dia dibahas tentang originalnya. Ya kan ini agama palsu-palsu kan? Udah nyuri, nggak mau dia ada identitasnya sendiri. Agamamu itu dari Roma Yunani sana, bro. Original teksnya itu. Jangan korek-korek kau dibawa, Immanuel. Kau malu ya dengan original biblosmu yang Yunani. Di sana itu dewa, Theos. Diterjemahkan oleh Lai. Kerjasama kau benar tuh Lai. Andai Lai itu dekat itu aku kesan itu aku tuntut. Dia terjemahkan itu Theos. Dia kasih kata Allah di situ. Dia sebut lagi Allah. Dasar kafir pancuri. Makanya Al-Quran mengatakan wakana, apa kata Al-Quran? Inna syaitan, sesungguhnya setan itu adalah saudaranya orang kafir. Bagian daripada kekafiran. Itu jelas itu. Ya, jadi ketika diterangkan kemudian dalam Kisah Para Rasul 14 nomor 11, ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, dewa telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Apa original teks dewa di situ? Ada yang tahu? Theos. Nah, Theos. Dewa dalam bahasa Bible, dewa telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Kata dewa, original teksnya Theos. Nah, masuk di dalam Yohanes 4:24, original teks yang ada di situ adalah Theos. Berarti ini adalah dewa. Berarti terjemahan yang sebenarnya dewa itu adalah roh. Tapi Sinjing dia katakan Allah itu roh. Kenapa saya kesal? Karena ngotot. Dia ngotot kemudian mempertontonkan agama tipu-tipunya di hadapan kita. Dia masuk lagi ke dalam apa tadi 2 Korintus 3:12. Di situ juga diterangkan kata kurios, bukan Theos. Berarti bukan Tuhan, tapi di situ adalah Tuhan. Nah, kalau terjemahannya betul, sebab Tuhan adalah roh, yang dimaksud di sini adalah Yesus, itu tidak salah, anjing. Karena Yesus memang itu makhluk roh. Saya makhluk roh. Kita semua ini adalah makhluk roh. Ketika kita kembali kepada Allah, maka jasad kita kembali kepada tanah. Berarti yang eksis kita, yang adalah roh itu kembali kepada pencipta. Begitu, Jeng. Jadi kalau Anda mau ngotot, pakai ilmu. Jadi ketika saya mengatakan Kristen menyembah makhluk yang ada opungnya, itu tidak salah dan tidak terbantahkan. Begitu, teman-teman. Oke, kita buktikan dulu ya. Kisah Para Rasul ini yang tertulis dewa ya. Dibesarin. Kita besarin dulu. Tapi Kisah Para Rasul nih. Kenapa nggak besar, Bun? Bisa besarin deh. Nah, ini tertulis ya. Lihat di sini dewa. Dewa-dewa ini ya.
Ini yang disampaikan tadi Gurunda, dewa-dewa. Kita lihat ya nomornya 2316. Kita klik nomornya tuh. Apa? Theos. Jadi sini Theos ya. Theos. Theos. Masuk ke Yohanes. Dewa Theos kan? Coba masuk ke Yohanes 4:24. Ada 4:24. 4:24. Oh, nih. Allah itu adalah roh. Bentar. Nih. Yohanes 4 nomor 24. Iya, nih. Menyembah Allah. Allah adalah roh. Allah, coba klik di situ. Nah, berapa? 2316. 2316. Klik. Kita klik ya. Nih ya teman-teman ya. 2316. Apa? Theos sama. Kenapa nih silai menipu? Di sini dia tulis Theos. dia tulis juga Theos, dewa. Bukan dia tulis, memang Theos. Aslinya Iya. dia tulis Allah. Allah. Nah terjemah, nah plesetkan jadi Allah. Nih kan, nih. Tipu-tipunya ini Immanuel, kau ditipu tapi kau tolol, tidak pergunakan akalmu, cuma imani doang. Kau ini sesat semua karesteng. Inna Oke kaida ya, syaitana kana dhaifan. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah sinjing ini. Buka itu Bun, 2 Korintus 3 nomor 17. 2 Korintus 3:17. Iya, yang di bawah tadi yang manusia separuh anjing. 2 Korintus 3. Manusia separuh anjing. Iya. Coba. Korintus 3:17 ya. Ini. Anjing kan bisanya menggonggong, tidak ada isi kepalanya. Jadi kesimpulannya memang mereka ini menyesatkan manusia. Coba, ada nggak kata Tuhan di situ, Bun? Nih, Tuhan. Mana Tuhan? Nah, tuh. Coba diklik Tuhan itu apa di situ? Sebab Tuhan. Theos. 2962 coba. Theos. Bukan Theos. Kenapa jadi Theos? Kurios. Astagfirullahaladzim. Nih, Kurios. Kurios ya Tuhan ya. Berarti 2 Korintus 3:17 artinya sebab Tuhan adalah roh. Nah, itu betul. Yesus memang roh. Manusia memang itu roh. Zakaria 12 nomor 1, manusia itu roh. Kejadian 6 nomor 3, manusia itu roh. Memang nggak salah. Kalau mereka mau jujur, tapi ini udah terbalik-balik ya, semau-maunya mereka. Kadang Nah, itulah Theos, agama kadang penipu, agama kebohongan. Untuk supaya dapat perpuluhan semua ditipu-tipu. Nah, apesnya kata Tuhan dalam Al-Quran, kata Allah dalam Al-Quran, iblis itu penyesatannya lemah. Yang membuatnya kuat ini sinjing-jing ini, sinjing-jing, sinjing-jing, jing. Otakmu nggak ada jing. turun aku kena peringatan. Ya Allah ya Rabbi. Ya, takut ketahuan kan? Oke, aku bisa bertanya ini sebentar. Mulai tadi aku nunggu-nunggu ini, aku mau bertanya nih. Ya, gimana Bang? Ini aku bertanya tentang soal Kristen, bisa nggak? Kristennya nggak ada. Anda sendiri? Kristennya nggak ada. Ya kita Muslim lah. Perkenalkan diri dulu Bang.
Nama saya Ikhlas Lingga, Marga Lingga ya. Di Sumatera Utara, Sidikalang. Medan. Iya, Medan. Oh, kalau nggak ada pendetanya nggak usah lah. Iya bang, udah medor tadi. Iya, kalau nggak ada pendetanya buat apa? Aku mau jumpa pendetanya, soalnya di kampung itu asik-asik lalu lalang aja di orang. Itu aku mau bertanya. Pertanyaannya sih simpel aja. Iya. Tapi pendetanya nggak ada, macam mana? Iya kan? Ya, bisa dititip pertanyaannya di sini bang. Mana tahu nanti ada pendetanya bisa ditanyakan sama teman-teman yang lain. Oh iya, bisa nitip. Oke. Ini nggak usah banyak kali lah, cuman sedikit aja lah. Soalnya di kampung saya ini pun gini ya, kepada saudara-saudaraku yang yang Kristen. Aku mau tanya nih, kenapa setiap mau ke gereja, soalnya di cebok. di kampung Dan cebok dulu. Itu pun satu ya juga. Lagi ini satu ini. Dia orang pakaian seksi atau pakai baju ketat. Tapi seolah-olah apa memang dia Alkitab di orang memang diajarkan macam itu pakaian. Sedangkan kita ini kan kalau sudah seksi, sudah buka aurat saja kita kan sudah dosa nengok orang apa ya kan, jalan-jalan seksi buka aurat kayak gitu kan. Itu aja pertanyaannya. Memang kayak gitu semua atau yang ajaran lain-lain pula caranya kayak gitu? Seremonial mereka tidak lagi bang. Oh, Ajaran yang terkait dengan yang kayak gitu-gitu mereka ndak lagi imani. Oh, itu aku kok penasaran terus kan kok tiap hari Minggu kok lewat di samping itu loh. Seksi semua kayak gitu apa enggak? Ya Enggak ada jangan masalah. dilihat bang. Kalau seksi jangan dilihat bang. Abang. Aduh. Apa kata Ustadz? Apa kata Ustadz Das Latif? Oh iya. Ditengok. Apa katanya? Kalau Apa ditengok katanya, Bang? berdosa. Kalau tak ditengok orang bagus. Mubasir. Barang bagus. Barang bagus. Kalau saya sih lihatnya nggak bagus bang, karena terbuat dari babi dan anjing. Daging yang babi dan babi aja yang ada dalam tubuh mereka. Mana ada barang bagus? Aduh. Busuk, keteknya busuk. Mereka kalau nggak mandi 1 hari bau babi bang. Istighfar bang, aku pun udah berdosa Oke, pula ini. Bukan. Kita sampai user. Makanya mereka harus kok kenapa disuruh ini minum air tawas. Oke lah bang, aku turun dulu Ya, bang oke, ya. thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma Muhammad. salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. User, kau kenapa keracunan babi? User. Nyanyi pengikut Yesus bakal diusir Yesus. Nyala daripadaku kau semua pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Tidak setiap orang memanggil aku Tuhan akan masuk kerajaan langit. Pada hari terakhir banyak orang yang memanggil aku Tuhan, 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 Tuhanku. Bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berkata, hanyalah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Akan diusir, pengikut Yesus akan diusir. Ini hotel ini. Diajarin yang benar. Tetap aja dia mau dibego-begoin sama terjemahan. Ada aja kau ini. Kau belajarlah. Ngikut tapi tertipu.
sudah tertipu tapi tak sadar diri. Ngaku pengikut tapi tertipu, maka kelak semuanya diusir Yesus. Kuromi. Ini orang apa? Orang Jepang kah? Kuromi. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bang Juma, Bunda Rama, Bang Handi. Ya, waalaikumsalam. Maaf Bang Juma, mau tanya nih, saya si Islam Bang, Ya, dari Palembang. ya. Bang Juma, gini ya Bang, anak saya itu kan kerja di Jakarta. Ya, terus Ibu. Pacarnya itu Bang Katolik gitu loh Bang. Oh, Jadi saya tuh agak was-was juga gitu Bang, karena kan dia tinggalnya kan di Jakarta, orang tuanya ada di Palembang gitu Bang. Tapi kalau yang pacarnya ini dari orang tuanya itu Muslim Bang, dianya yang Katolik. anaknya laki-laki. Anak saya perempuan Bang. Oh, anaknya perempuan. Aduh, Iya, makanya saya agak gimana ya Bangnya, agak misionaris berarti Bu. takut gitu. Kayaknya sih misionaris itu, karena orang tuanya si laki ini Muslim kan. Iya. Terus anak lakinya itu keluar murtad. Gini Bang, ceritanya kan orang tuanya itu kan Jawa, yang Iya. ibunya, bapaknya itu orang Cina, tapi bapaknya mualaf gitu Bang. Tapi karena dianya masa kecilnya tuh di umur 3 bulan itu, katanya orang tuanya tuh terus pisah gitu Bang. Oh, jadi dia ikut sama bapaknya. Dia ikut dari orang tua bapaknya, tapi orang tua bapaknya itu sih bukan Kristen Bang, Konghucu. Nah, sudah saya kasih paham juga ya Bang ya, pernah sih saya bilang sama anaknya, kalau mau sama anak saya, ya nggak mungkin lah, anak saya kan Muslim, apalagi keluarga dari suami saya kan Bang terlalu fanatik untuk Muslimnya gitu, nggak mungkin lah katanya. Terus tapi kalau mau jadi masuk Islam mualaf mungkin diterima kayak gitu, tapi kayaknya susah sih Bang kayak gitu. Anak saya sih selama ini ya masih nurut lah sama saya Bang, masih pakai jilbab kalau kerja gitu. Iya, tapi hati-hati aja Ibu, karena bisa jadi apa yang kita tidak inginkan itu terjadi. Kalau kucing dan ikan disimpan bersama itu bahaya. Tapi pacarnya enggak di Jakarta Bang, kerja di Bali. Iya, tapi kucing kalau sekali ketemu Ibu dengan ikan, apalagi dia beda, masalahnya beda keyakinan. Kalau Iya, makanya saya takut Bang. Maksud saya gitu, gimana ya Bang cara kita untuk ngomong sama si pacarnya itu. ya, Saya kan Kalau- sudah bilang, saya juga Iya. bilang gini Bang, coba saya sekali tonton deh TikToknya si Bang Juma, karena di situ juga ada namanya apologet antara Islam dan Kristen, nanti bisa diperbandingkan loh, gimana ajaran Islam, gimana ajaran Kristen, tapi anaknya kurang mau gitu Bang. ya artinya gimana dong? Dia mau sama anak kita, ya dia harus wajib masuk Islam. Nah, untuk masuk Islam ya belajar Islam. Iya sih, tapi Karena banyak kejadian masuk Islam, begitu sudah punya anak diajak masuk Kristen. nah, Kalau itu tidak diceraikan, ditinggal. iya, makanya si anak saya tuh kan sudah saya wanti-wanti juga ya Bang Juma ya. Iya. Saya jangan sampai ginilah kata murtad gimana. Itu dosa besarnya ke orang tua juga. Selama ini anak saya masih nurut sih Bang Juma sama orang tuanya. Ya, Tapi pada intinya kalau cowoknya itu tidak mau pindah ke Islam, ya suruh putusin Bu. Ambil upaya bagaimana caranya supaya menjauh. Banyak laki-laki ganteng kok
di Islam itu? Udah Iya. punya kerja, matang, Saya udah pernah juga sih Bang bilang sama anak saya. putusin aja. Saya bilang nggak usah dilanjutin aja lah kalau nggak mau, dianya nggak mau keluar dari Iya. Kristen. Saya Ngapain? bilang ngapain pacaran sama orang beda agama. Betul. Tapi kayaknya anak saya ini gimana ya Bang ya, karena si pacarnya itu pinter, dia mau lihat, mau apa ya, maksudnya itu mau cari ilmu dari pacarnya gitu loh Bang, karena di perusahaan itu tuh pacarnya itu jadi apa ya, kayak manajer perusahaan gitu, dia mau ambil ilmu-ilmu dari cowoknya itu katanya. Nah itu dia salah satu cara, dan itu banyak korban yang kayak gitu-gitu Bu, banyak korban dengan modal dia punya jabatan, karyawan yang di bawah jabatannya itu yang jadikan sasaran empuk. Di kantor saya juga banyak yang kayak gitu. Itu gimana ya Bang Juma ngatasinya, karena saya juga agak setengah-setengah. Ya suruh putusin, kalau dia nggak mau mualaf putusin, karena itu virus itu virus yang sangat membahayakan. Iya, Karena itu bahayanya sampai ke akhirat, sampai ke neraka. Belum lagi anak-anaknya nanti, waduh parah itu. Parah. Mending narkoba daripada anak-anak kita itu tersentuh dengan perkawinan kepada beda keyakinan dengan orang-orang kafir. Kalau disuruh memilih ya, pilih mana anak kita itu ketagihan narkoba daripada pacaran sama orang kafir, ya mending diturunkan aja kalau noise, ngapain. Jadi mending kita suruh dia putus daripada minta naik kok kayak gitu kali bos. gitu Ini ya. kayak komalmu aja di sini. Maaf ya Bang ya, ini atas nama ininya punya anak saya sih ini. Apa namanya nih, Kuroni. Saya pinjam HP anak saya Bang. Iya nggak apa-apa. Itu gimana seandainya Bang, itu anak saya juga bilang gini sama saya, Mama katanya, ya insya Allah saya bisa jaga diri, saya nggak mungkin kayak gitu, saya nggak mungkin jelekin sama orang tua katanya. Terus insya Allah juga nanti saya perlahan-lahan lah kasih si pengertian sama si yoganya. Cuma Mama katanya Puja nggak mau katanya kalau yoga itu menikah sama Puja didasarin kan masuk Islam itu karena menikah. Maunya anak saya itu dia tuh masuk Islam itu karena Allah gitu loh Bang. Iya, karena itu bahaya nanti kalau dia nikah Islam karena nikah. Begitu dia punya anak, dia sudah punya kekuatan untuk mengancam istri. Kalau kamu nggak ikut, kita cerai. Anaknya akan semakin ribet. Aduh, gimana nih anak-anakku tanpa bapak? Akhirnya ikut. Itu banyak kejadian. Jadi kalau anaknya mengatakan saya tidak mungkin buat malu mama, saya tidak mungkin mau terpengaruh, saya bla bla bla. Itu si laki-laki juga ngomong kayak gitu ke orang tuanya. Kamu kenapa pacaran sama perempuan Islam? Enggak mah, nanti juga dia akan ikut sama aku kok. Gini. Sama alasannya juga. Jadi solusinya kalau si laki-laki itu tidak mau ikut belajar Islam, minimal belajar Islam, putuskan. Selesai. Nah, buktikan kalau dia itu belajar Islam. Buktikan dulu dia belajar Islam. Kalau dia tidak belajar Islam, untuk apa diputus? Daripada neraka, mending diputus. Toh orang nggak mati kalau putus cinta, apalagi beda keyakinan. Mau dia rupanya dimasukkan sat-sat babi dalam tubuhnya. Mereka ini kan dalam tubuhnya sat babi, sat anjing. Terus kita punya anak, punya keturunan berasal dari sperma janin yang berasal dari kayak campuran binatang babi kayak gitu. Tentu kita nggak mau. Lebih baik anak kita itu narkoba daripada dia nikah dengan orang kafir. Kalau narkoba masih ada kemudian bisa bertobat atau apa. Tapi kalau dia sudah kafir, anaknya kafir, mati dalam keadaan kafir. Jadi saran saya Ibu, tegas kepada anak. Iya Bang. Tegas kepada anak. Jangan sampai nanti menyesal. Tegas kepada anak. Iya. Banyak kok orang-orang ganteng di Islam itu, orang yang sukses juga.
Lebih baik kita takut kepada Allah daripada kita takut karir kita tidak bagus. Hanya karena alasan supaya saya belajar. Namanya sudah kerja, alhamdulillah. Tanpa belajar sama orang yang lebih hebat pun, kalau menekuni dan mencintai pekerjaan, pasti nanti anaknya akan jadi orang hebat di kantornya tersebut. Ngapain? Dengan alasan saya harus belajar sama dia karena dia adalah manajer. Sekalipun dia pemilik perusahaan sekalipun, keluar dari sana kalau perlu. Jangan akidah digadai dengan cowok. Banyak laki-laki ganteng kalau anaknya mau. Banyak di Islam itu pengusaha, orang alim, ahli ibadah, banyak. Jadi anak ibu itu yang harus disadarkan. Ditepuk pundaknya, bacakan salawat. Sadarlah anakku, rangkul peluk, cium baik-baik, nasihatin baik-baik, bisikan kalimat-kalimat tauhid di kupingnya. Bacakan salawat supaya setannya keluar. Itu pengaruh setan itu sampai dia jatuh cinta sama orang kafir. Iya, tadinya nggak tahu bang, dianya kalau gitu sih, pacarnya itu Kristen karena orang tuanya kan Islam gitu, nggak tahu anak saya, tahu-taunya udah berjalan ada 5 bulanan gitu baru tahu kalau dia itu Kristen gitu. Nah itu bahaya, artinya otaknya itu nggak beres. Kalau orang tuanya Islam, dia Kristen, otaknya nggak beres berarti anaknya. Ya sih, pernah saya tanya bang, kenapa kok bisa masuk ke Kristen sedangkan dua orang tuanya Islam. Dia bilang pernah dalam keadaan terpuruk, didatangi sama Tuhan Yesus. Terus saya bilang gini bang, mungkin salah itu, mungkin itu kan mungkin malaikat, apa kata saya. Enggak mama, itu katanya saya. Intinya begini Bun, karena di sini mungkin guru ndak udah mau sholat maghrib ya. Intinya begini, sebagai seorang ibu jangan membiarkan anak kita sama dengan orang Kristen, jangan. Kenapa? Laki-laki itu kak setelah menikah punya anak, dia kemudian memurtadkan anak kita loh. Karena dia Kalau pemimpin. Iya, lanjut Maki. Mau maghrib di sini. Lanjut. Di sini juga azan. Iya. Kalau dia sudah murtadkan begitu, apa daya? Ada keluargaku juga begitu di sini ya. Akhirnya apa? Ndak kuat dia sakit-sakitan meninggal karena nggak diterima lagi di orang tuanya. Suaminya pun dia tidak mau berkeras, dia tidak mau dimurtadkan, nggak mau dia dibaptis. Tapi dia berat juga meninggalkan anaknya sudah 2. Dan intinya juga Bunda, kalau dia Kristen itu ya, kemudian di hari kemudian kita meninggal semua, nggak akan ketemu kita. Orang-orang kafir itu ya di neraka. Nggak akan ketemu kita dengan orang-orang kita cintai. Sementara Allah berjanji dalam Al-Quran, kita ini orang Muslim akan bertemu dengan orang-orang kita cintai. Nah kalau kafir ya neraka. Jadi kalau menurut saya sebagai orang tua punya hak untuk mencegah gitu loh, kasih nasihat pelan-pelan. Gini loh nak, kita nggak akan ketemu nih, kehidupan kekal nanti kita nggak akan ketemu. Dan kehidupan karesteng itu begini, coba dikasih pengajaran, sering nyimak gurunda, penyampaian gurunda di sini, itu sampaikan. Dan kalau tidak seiman itu ya, orang di dalam Al-Quran kan tertulis begini, janganlah kalian nikahi orang-orang musyrik, perempuan-perempuan musyrik, kecuali ketika dia sudah beriman pada Allah. Karena apa? Di dalam Islam itu seperti berzina Bunda, ibarat berzina kalau dia sampai menikah dengan orang. Iya. Itu berat, Bun. Iya Bun, sudah saya juga bilangin sama anaknya. Masya Allah. Saya juga takut ya Bun ya, karena keluarga papanya ini kan terlalu fanatik juga dengan Islam kayak itu. Karena juga tantenya juga bilang dari keluarga papanya jangan sampai murtad karena itu dosanya sampai ke orang tua, kata tante-tantenya gitu. Enggak kok tante, belum tentu juga saya nikah sama si cowok ini juga, katanya kayak itu. Tapi lebih baik kata Bang Juma tadi diputusin aja ya Bun ya. Iya, lebih bagus. Karena gini loh, apalagi katanya mimpi-mimpi dalam itu misionaris itu. Banyak cara Bunda dia pakai tuh, licik tuh para misionaris tuh. Jangan-jangan anak Bunda itu udah artinya apa ya, udah tahu lah kan sekarang zaman modern tuh. Kita lebih baik mencegah
Siapa tahu ya, mohon mudah-mudahan min zalik dikasih obat-obatan kayak macam-macam ya. Mereka itu licik loh, menghalalkan segala cara loh, Bunda. Iya, misionaris itu aduh banyak cara macamnya. Kalau bisa dicegah Bun sebelum terlanjur ini kan terlanjur dekat. Gitu nanti saya tegasin lagi untuk ke anak saya. Kalau papanya pun, kalau papanya katanya pulang aja ke Palembang lagi lah, saya kerja di Palembang, kata papanya gitu. Terus tapi kan karena saya ini orangnya apa Bun, nggak mau membunuh karakter anak, mau cari kerja jauh kayak itu. Suka sih berantem sama papanya. Jangan Bun, jangan terlalu itu. Rezeki itu udah Allah sudah membagi rezeki kepada hambanya. Jangan takut itu. Takutlah kepada tentang kekafiran ini. Jangan terlalu banyak memikirkan. Intinya cegah dia, jangan sampai dia terlalu dekat hubungannya. Akhirnya nggak bisa lagi ini kan. Tahu lah orang Kristen itu misionaris itu licik Bun. Cegah dia sebelum terlanjur hubungannya jauh gitu loh. Makanya saya naik ke room ini kan karena saya nonton Bang Juma sama Bunda Ramani hampir setiap malam dari pagi sampai malam. Sampai kata suami saya, ini HP-nya hidup, orangnya tidur. Ya, jadi apa ya, sedih ya Bun ya. Di sini dibahas mencegah. Silakan Bun, upayakan gimana anaknya itu supaya apa ya, ngikut ke Bunda gitu loh, kasih tahu pencerahan pelan-pelan. Gini loh di Kristen itu, kalian itu di Kristen itu hanya dalam bentuk roh. Bunda. Kerjaannya itu memuja-muja saban hari tiap hari akekal abadi. Kalau kita itu berkumpul dengan seluruh orang-orang yang kita cintai, orang konsep surga kita itu orang Islam. Kalau mereka nggak ada, hanya dalam bentuk roh. Dan akan dianggap berzina itu kalau dia, misalnya dia pada keyakinannya masing-masing. Selama ini sih anaknya masih nurut Bunda sama saya. Itu kalau saya bilangin masih nurut kayak itu. Dia, cuman kan namanya orang tua juga ya takut ya Bunda ya karena jauh kayak itu, dia di Jakarta sendiri. Bun, ya makanya aku bilang lebih baik suruh balik aja daripada dia ini udah terjerumus ke hotel itu. Nah gini, di dalam Kristen pun itu Bun, dilarang menikah dengan beda iman, dilarang tuh sama si Paulus. Ada data-data di Bible itu. Jadi ini Kristen ini mau itu dia mau niatnya mau memurtadkan, karena dia paham di Bible-nya itu pun dilarang itu mereka itu. Tanyalah itu yang Kristen ini anak pacarnya anaknya. Jadi Bible itu kok dilarang itu menikah. Jadi pasti tujuannya ingin memurtadkan anak ibu. Iya Bunda. Iya, tujuannya itu. Sering. Baik Bunda Rama, sudah Bu. Silakan. Ini diskusi nanti curhatnya nanti aja Bu ya. Lanjut Bang Dewa, aku maghrib. Bang Dewa lanjut. Aku mau maghrib. Ya Bunda Rama. Iya Bunda, terima kasih. Bang Dewa semuanya. Ya Bunda, sama-sama. Bilangin ke anak Bunda. Ya siap. Ya. Penduduk dunia itu lebih dari 1 miliar laki-lakinya. Pilih salah satu dari 1 miliar itu yang terbaik, tapi jangan sampai orang kafir. Itu aja udah. Iya, ya. Makasih Bang Dewa. Perlu, saya pun masih bujangan ting-ting. Gitu. Oke Bun. Sama saya. Aku turunkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, assalamualaikum. Tapi laki-laki yang lebih 1 miliar itu hindari yang ngomong barusan itu, jangan dipilih. Lanjut Bang, di sini maghrib lanjut. Jangan ada yang jangan dipilih itu, karena sudah ada yang memiliki. Gitu. Mumpung bujangan ting-ting ini. Ya, dia lupa. Dia janda lagi. Dia londa. Selamat sore. Selamat pagi. Bunda Rahmat, Bang Cuma. Semuanya Bang Juma. Saya berterima kasih semuanya karena saya Kristen. Saya naik di room sini sudah diterima ya. Dan saya mau ngomong tentang agama ya. Kalau kita mau bahas agama kita masing-masing ya, kalau begini terus tidak akan Bang Cuma, tidak akan selesai karena kita pertahankan agama kita, ya kan? Kalau menjelek-jelekkan agama lain percuma Bang.
Oke, Dan stop. juga anak saya ada kawin dengan muslim. Sabar. Taruh dulu, Bang. Bu. Sedikit-sedikit, Bu. Anak saya ada kawin dengan muslim, Bang. Taruh dulu, Bu. Diluruskan dulu, Bu. dua, cewek- Bu, diluruskan cewek- dulu. cewek Tidak tiga. ada kami menjelek-jelekkan. Tidak. Justru kami mau meluruskan bahwa jadilah Kristen itu yang berbau Yunani. Karena original, dengar dulu, Bu. Karena original teks Bible Ibu itu Yunani. Jangan di-Islam-Islamkan. Jangan pinjam istilah Islam. Seperti yang kita bahas tadi. Kalau Theos itu adalah dewa. Jangan menjadi Allah adalah roh. Ini yang kita luruskan. Justru yang menista, yang menghina terjemahan yang ibu baca. Kenapa ibu nggak ngerti ini? Karena ibu nggak mau belajar original teksnya. Anda terlanjur dibohongi turun temurun oleh Belanda, dari Belanda ke LAI, LAI ke ibu. Ya, jadi yang menista, yang memporak-poranda toleransi adalah terjemahan yang ibu pegang. Itu loh, Bu. Iya, tapi kan sabar, jangan turunkan dulu. Tapi kan tadi dikatakan Ibu Bunda Rahmat berteman dengan saya Bang Cuma. Tapi tadi kan Cuma katakan dan Bunda ya bahwa orang Kristen itu kafir ya. Tapi tetap kita Kristen pertahankan agama kita. Sama dengan kamu toh. Kamu tidak senang toh kalau kita mau apa ya, debat, mau kata-katakan yang tidak baik. Satu-satu, Bu. Kata kafir dulu, satu-satu dulu. Kristen, Bang. Tetapi Bu, satu-satu kata kafir lagi. Nggak dulu, Bu. Kata kafir dulu. Di luar Islam artinya kafir. Apa arti kafir? Arti ini sangat bijaksana dan baik. Kenapa? Artinya adalah menutupi kebenaran Islam. Itu arti kafir. Tapi LAI gabrul lagi nih, Bu. LAI mengambil kata kafir diartikan salah, yaitu bodoh. Ini lagi LAI ini, Bu, salah lagi nih. Tidak ada kata kafir di Bible Ibu. Diambil istilah ini disalahgunakan oleh LAI sehingga pemahaman Ibu tentang kata kafir artinya bodoh. Artinya apa? Yang biang kerok LAI lagi yang membodohi Ibu. Begitu. Begini macam tadi Bang, macam tadi toh Ibu tadi punya anak masuk Kristen baru bilang begini. Sedangkan saya punya anak masuk Islam, saya tidak pernah, karena itu sudah terpanggil Bang. Saya tidak mau ini sampai anak, karena mereka mau kawin, saya tidak mau putuskan karena itu kemauan mereka. Macam tadi kau Oke, bilang, ini saya jawab lagi. saya punya anak masuk Islam. Iya, tidak, paham. Bang. Saya jawab lagi, Bu. Saya mau untuk balik kembali karena Saya itu jawab, kemauan Bu. anak. Ibu, sedikit-sedikit. Ini saya jawab lagi, jangan panjang, supaya ada poinnya per poin. Ya. Kalau ajaran Islam itu lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Siapa mau yang keluar Islam, silahkan. Siapa yang memeluk Islam, silakan. Islam tidak membutuhkan Anda, tapi Andalah yang membutuhkan Islam. Enggak ada problem. Dia mau murtad, bodoh amat. Yang penting kita sudah berusaha memberikan edukasi. Tapi kalau dia nggak mau mendengarkan, ya monggo. Jadi nggak ada masalah ya ini, Bu ya. Orang di dunia ini bebas memilih agama, bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Macam Gitu. ini, Bang Handri, macam ini kemarin kan datang Franciscus toh, Paus. Tapi kenapa toleransi bagus sekali dengan Pak Haji itu, sampai viral. Haji, tokoh-tokoh agama cium dia, dijemput di bandara. Kenapa di sini Paus toleransi? itu, ini saya bahas lagi. Paus itu, Bu, kepala negara. Iya, Negara tahu, tapi dengerin dia dulu, Bu. Kristen, Kepala Katolik, negara ini kan hubungan bilateral antara Iya. Vatikan dengan Indonesia. Oke, karena Paus ini tidak bisa lagi duduk berdiri pakai kursi roda. Kalau disambut dengan baik sebagai kepala negara, no problem, nggak ada masalah. Jadi nggak ada unsur keagamaan yang dibawa-bawa itu. Kalau Ibu mau gali siapa Paus, Ibu, waduh, saya nggak usah buka di sini, Bu. Bapak ya, di Manado itu toleransi bagus. Kristen masuk Islam, Islam masuk Kristen, tidak ada yang memarah. Toleransi bagus karena masing-masing kan. Kita tidak mau itu orang beragama. Kita punya dosa, kita tanggung masing-masing. Bapak punya dosa, Bapak tanggung. Jangan menghujat agama orang lain. Siapa yang menghujat, Bu? Justru saya yang menghujat itu, Bu. Agama Kristen kafir. Ibu, jelas, Bang. Kafir itu Bang, istilah dari mana, Bu? Ibu, dengerin dulu. Kafir itu istilah dari Jelas mana? tadi dikatakan Ayo, oleh Ibu, Bang ini Suman, ngoceh melulu ini. dengan kafir.
Ibu, Tidak bisa kafir siap. itu istilah dari mana? Ibu tahu nggak arti kafir apa? Tadi bilang oten kafir. Saya Iya, kok arti kafir apa, Bu? arti kafir itu orang jahat, tidak mengenal apa-apa, tidak ada Tuhan. Itu Ibu salah artikan Iya, kafir. tahulah. Jadi kalau Kafir ada- itu saya kalau jelaskan mati-mati, lagi. jangan kamu Ya, Ibu saya turunkan. Ibu nggak mau dengarkan. sama kamu. Nah, saya turunkan ya Bu ya. Ibu ngoceh terus, nggak ngerti tapi masih ngeyel. Menjelang maghrib juga masih ngoceh. Kafir itu menutupi, menanam kebenaran Islam, tidak mengakui syahadat, tidak mengakui Al-Quran, tidak mengakui hadis, itu kafir. Itu artinya. Tidak ada yang arti kafir menurut ibu tadi. Ibu yang salah gunakan arti kafir. Jadi ibu meminjam istilah Al-Quran, ibu salah gunakan, ibu marah sendiri, ibu gatal sendiri. Tapi ibu melimpahkan kepada kami. Ini kan gabrul nenek. Makanya LAI itu di TB2 itu sudah menghilangkan kata kafir sebagian, itu udah hilangin dia. Udah sadar kali dia itu LAI, tapi di terjemah lamanya masih ada. Di situ kafir itu ya diberi istilah bodoh. Ya kayak ibu tadi itu. Lu pinjam istilah Islam, lu salah gunain, lu pula yang emosi. Gimana sih kalian ini? Ngoceh melulu kau, Bu. Diskusi satu-satu. Kalau agama Islam ini tidak diajarkan toleransi, Bu, habis semua itu peninggalan Belanda. Bayangkan Belanda memporak-poranda. Kerajaan-kerajaan Islam diporak-poranda, Bu. Datang dia membawa ajaran Bible ibu yang ibu pegang sekarang. Dengan apa? Membangun gereja, membuat terjemahan lembaga Bible Hindia Belanda, membuat yayasan, lembaga untuk memurtadkan daerah jajahannya. Setelah Indonesia merdeka, ya, Belanda hengkang. Apakah kita tidak toleran menghancurkan rumah ibadah yang ditinggal Belanda? Kagak dibiarkan. Kita sudah kembali menguasai Republik Indonesia dengan Allahu Akbar. Apa anda toleran? Dibiarkan. Dibiarkan orang-orang yang ada di Republik ini setelah merdeka memeluk agamanya Belanda. Apa kami perangi? Tidak. Kita masih hidup berdampingan sepanjang Anda tidak mengganggu kami. Justru Anda inilah yang mengganggu dengan terjemahan-terjemahan yang Anda pinjam salah gunakan. Enak aja kalian semua ini. Coba tunjukkan di ajaran Islam toleransi yang tidak diajarkan bertoleransi. Justru ajaran Islam inilah yang diadopsi oleh seluruh negara yang bertoleransi dengan baik. Strategi perang misalnya, musuh kalau sudah menyerang nggak boleh diselesaikan. Kakek-kakek, nenek-nenek. Ntar dulu ada tamu, terusin dulu. Tamu juga kalau udah ngomong.
maghrib semua ini ya, pada maghrib. Ya, barusan sih Dewa sedikit mendengarnya mengenai dia mengatakan jangan bahas agama. Ini kan Komal diskusi lintas agama. Kalau agamanya tidak mau dibahas, mendingan jangan punya agama. Kalau kitab sucinya tidak mau dibahas, mendingan buang aja kitab sucinya. Untuk apa gitu kan? Justru yang namanya kitab suci itu untuk dibahas, agama itu untuk dibahas. Kalau misalkan toh dia mengatakan umat Islam menghina, mana ada umat Islam menghina? Justru satu-satunya agama yang menghina nabinya itu cuma Kristen. Satu-satunya agama yang menghina Tuhannya itu Kristen. Islam mana ada yang menghina? Tidak ada itu. Islam mana ada? Assalamualaikum, salah pencet temu tatap layar. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus tadi bicara nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Silakan turun Pak, ada noise itu Pak. Ya. Ya. Ya, sesuai di dalam ayatnya, di dalam 1 Korintus 4 nomor 13, walaupun Kristen itu difitnah, tetap aja dia adalah sampah. Dia sama seperti kotoran dunia, kotoran dari segala kotoran sampai hari ini. Itu kan ayatnya jelas, ayatnya ada. Jadi bagaimanapun juga perilaku orang-orang Kristen, tetap aja sampah di mata kami, kotoran di mata kami. Seperti itu ya. Bahas mengenai soal toleransi, tidak ada yang namanya agama yang mengajarkan toleransi indah selain dalam Islam. Kita mengakui bahwa yang namanya Islam dan Kristen ibarat minyak dengan air. Kita ibarat minyak dengan air. Kita memang tidak bisa yang namanya bersatu, tetapi setidaknya kita masih bisa hidup berdampingan. Gitu ya. Dan di sini pun sebentar lagi maghrib. Dewa pun izin pamit, belum mandi ini. Dewa mandi dulu. Akhir kata dari Dewa, jagalah sholat walau kamu masih jahat. Jagalah sholat walaupun kamu masih suka yang namanya maksiat. Jagalah sholat walau kamu belum jadi hamba Allah yang taat. Dan jagalah sholat, sebab dengan sholat Allah akan bantu kamu menjadikan lebih baik dari yang sebelumnya. Begitu ya. Salam 3 rakaat dari Dewa. Dewa izin pamit. Mungkin nanti habis maghrib, insya Allah Dewa naik lagi ke sini. Dewa mandi dulu. Mungkin nanti izin ya, maghrib, Bang Andi. Insya Allah. Bang Jum, Bang Jum. Bunda Rahma, Bang Andi. Baik kalau begitu, Ya, Dewa Bang. izin pamit ya kepada semuanya ya. Dan doakan nanti jam 7 Dewa ada acara biasalah. Pelelangan kacamatanya Abu Jahal sama celana dalamnya Fir'aun ini, mudah-mudahan aja laku. Ya, terima kasih pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke Ceng 332. Selamat malam, Ceng. Ceng. Aduh, Ceng ini ternyata tidak merespon, saudara-saudara. Kita ke Cak Fidral. Assalamualaikum. Cak Fidral. Assalamualaikum. Kenapa dia Cak Fidral? Aduh, dia kenapa ya? Astagfirullahaladzim. Sadrak, nama-nama kok lain-lain ya. Sadrak, selamat malam. Sadrak, kok nyimak Sadrak?
Oh Sadrak. Selamat malam Sadrak. Ceng. Aduh. Ngapain minta naik ya? Coba ngapain? Ceng, Ceng 332, selamat malam. Oke, kita turunkan aja Ceng. Bang Otang, selamat malam. Assalamualaikum. Otang, selamat malam. Oh Otang, astagfirullahaladzim. Kau di mana Otang? Ya Allah ya Rabbi, Otang, kau di jalan rupanya. Padahal baru dia minta naik loh. Pada maghriban ini mungkin. Irwan, selamat malam Irwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya Bang, silakan. Alhamdulillah, senang banget pada malam hari ini aku dinaikin dengan Bunda Rama. Salam kenal ya. Bang, jangan bilang dinaikin Bang, dinaikkan. Dinaikin sama saya, dinaikkan. Abang dinaikkan. Oh iya, dinaikkan. Lanjut. Salah. Mohon maaf, salah ucap. Ya, lanjut Bang. Ya, salam kenal semua. Ya, sama-sama. Gurunda lagi sholat ya. Bang Suma ada nggak? Lagi sholat maghrib di tempatku, sholat maghrib. Udah selesai aku. Ya, mungkin makan beliau. Ya, salam aja sama Bang Sumanya nanti kalau udah merapat di perangkat disampaikan salam aku bahwa aku adalah pengagum Bang Suma dari dulu. Namun aku adalah seorang pelaut. Dinaikkan di Komal ini udah sekian lama aku minta dinaikkan. Ya, salam kenal juga dari buat Bang Handi dan teman-teman lain dengan Bang Dewa. Baru ini gimana sekarang? Tidak pernah kedengaran ini siapa ini blokir permanen. Ada di Komalnya Bang. Naik ke sana Bang. Kalau mau ketemu. Pantas nggak pernah. Iya, nggak pernah lagi kedengaran suaranya di Komal sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya Bang Irwan, nanti sebentar aku sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Bunda Rahma. Udah Bang ya, saya turunkan Bang Irwan sebentar Bang Muhammad. Saya turunkan ya. Ya, oke. Kenapa Bang? Tadi pagi itu saya baru bahas tentang pemurtatan melalui cara pernikahan Bunda. Tadi pagi saya kan di Masjid Abdullah. Saya kebetulan lagi safar, saya jamak kebetulan. Cuman azan saya off dulu, bentar maksudnya tidak bicara dulu lagi azan. Siap. Jadi memang begitu mereka ya teman-teman, misionaris itu begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ganti pura-pura profile picture aku Bun. Siapa ini? Siapa? Itulah namaku Bun, Yanti. Oh. Ganti profile picture. Nah, mereka itu pura-pura mu'alaf ya.
Sama di ada keluarga aku tuh kena tipu. Mereka bersyahadat di masjid, dimualafkan. Setelah berumah tangga, awal-awal tuh masih baik. Punya anak lah, udah kembali ke sifat ininya. Punya anak itu mulai dia. Kan nggak bisa lagi nih. Istrinya nih kan berat tuh. Kalau mau ninggalin anak. Kalau nggak mau masuk Islam, kalau nggak mau murtad. Tapi nggak bisa ketemu anak-anaknya, ya kan? Anak-anak itu diambil. Miris. Anaknya udah gede-gede apa masih kecil, Bon? Si kecil, akhirnya apa? Mending sakit-sakitan, meninggal. Namanya orang kampung ya, beda dengan orang-orang kita di kota ini. Keluarga tuh orang kampung di kampung, tapi kebetulan di kota kerja. Kenal lah sama si kafir laknatullah ini kan. Akhirnya dia katanya masuk Islam, dinikahkan. Terus dia bawa ke kota tinggal. Ini sang istri nih. Sampai itu udah orang anaknya tuh diajak murtad. Nggak mau ini, keluarga nggak mau ini. Tapi apa? Dipaksakan harus ikut. Ini apa namanya ya? Polos lah ini sang wanita ini kan polos, keluarga ini polos dari kamu. Ini ada sakit-sakitan antara suami, iman, anak-anak kan orang tua berkecamuk, sakit-sakitan, meninggal. Tapi setelah meninggal tuh dia diambil, dimakamkan secara Islam. Tapi anak-anaknya sekarang nggak tahu di mana rimbanya, itu di bawah itu si kafir tuh. Ya Makanya kalau bisa itu janganlah pilih pacaran sama Oten. Kenapa sih? Iya, kayak kurang orang ya, Bun. Kayak kurang muslim aja. Dia berkulub. Bunda Yanti, apa yang disampaikan silakan. Ya saya menyimak aja dari tadi tuh, Bun. Bener banyak ilmu ya yang didapat. Nah, soal yang pemurtadan dengan dalih ajak menikah ini, makanya kita kan sudah dikasih pedoman ya, Bunda. Kalau dulu apa namanya, kalau perempuannya Muslim, ya kan, laki-lakinya di luar Muslim alias kafir, itu kan tidak boleh, tidak boleh. Kalau lelaki Muslim, nah kalau lelaki Muslim terus kemudian perempuannya ahli kitab, dibilang, cuman kan sekarang ahli kitab yang asli gitu ya kan, udah saru, Bun. Yang dibilang ahli kitab yang maksudnya memang dulu betul-betul yang mematuhi ajaran Nabi Isa gitu kan, ya kan? Oke, kita sapa dulu jadi Bang Roy. Bang Roy, sebentar Bun, kita sapa dulu. Roy, Muslim, Kristen? Muslim saya. Saya teman. Alhamdulillah. Bukan, Bang Roy Muslim. Oh iya. Bang Muhammad Tunois. Bang Roy, Muslim, Kristen? Bang Noy ternyata tidur. Silakan Bang Muhammad, apa yang disampaikan? Ini masih salawatan. Kalau saya kondisi safar, jadi di jamak di Isya, jadi sekalian nanti witir kayak gitu. Ngeganggu nggak itu ada salawatan di belakang? Maksudnya suaranya jernih nggak? Suara saya masih jernih? Noise sih. Noise. Yang ini ya kurang bisa disimak. Ya, sebentar Bang, setelah ini. Itu di bawah mengganggu. Netizen ini, waduh, netizen garis keras. Gak ada yang netizen garis lembek kah? Gak ada garis lembek kah? Pada keras-keras semua kalian. Mengganggu. Radikal, beneran. Papuk TP. Tadi kesini. Tadi ada orang kesini. Papu. Selamat malam, Papu. Papu, selamat malam. Astagfirullahaladzim.
Selesaikan dulu masalah keluargamu bang, baru naik. Ya Allah ya Rabbi. Kalau saya memang sambil ya Bunda, memang nanganin mualaf ya, karena kita membina mualaf, kita juga menangani pemurtatan mualaf, kasus pemurtatan terutama dengan pernikahan, dengan cara pernikahan. Bahkan tetangga, dan saat ini saya sedang menangani. Jadi anak perempuan itu aktivis dakwah, dekat dengan teman kerjanya. Saya bilang hati-hati, kan curhat ke istri saya. Ternyata lama-lama pacaran. Nah ini jadi masalah. Disayangkan sekali, dia aktivis dakwah padahal. Karena sedikit demi sedikit akhirnya jatuh cinta. Nah supaya penasaran, saya stop dulu karena nunggu salawat selesai ini. Kok lucu ya aktivis dakwah. Jangan berdakwah kalau kau sendiri belum paham tentang agamamu. Jangan kau menempatkan dirimu sebagai pendakwah kalau kau sendiri belum paham tentang Islam. Apa yang kau dakwai? Dakwai dulu dirimu sendirilah. Dalam Islam kan jelas nggak boleh sama dengan orang beda iman. Berarti dia belum paham apa itu Islam. Dia mau menjadi pendakwah. Paham dulu. Nah, ini dia Bunda. Tadi juga saya bahaskan tentang cinta bahasannya. Salah satunya itu pemurtatan dengan cara pemacaran, penghamilan, kemudian dijanjiin dinikahin kalau mau murtad. Nah ini sedang saya tanganin satu kasus nih, dan laki-lakinya juga sedang saya ini sebenarnya mau muslim nggak dia gitu. Jadi sejarahnya gini Bunda, ini anak perempuan ini masih remaja, itu sering ngelola aktivitas dakwah bersama istri saya. Dia kerja di sebuah rumah makan, kemudian punya teman. Nah teman ini lama-lama makin dekat, akhirnya menyatakan cinta lah. Nah setelah nyatakan cinta ternyata gayung bersambut nih. Awalnya bilang mau masuk Islam. Jadi awalnya bilang mau masuk Islam, mau dinikahin gitu. Saya bilang kayaknya bullshit deh, saya bilang. Kalau emang mau nikahin kamu dan mau masuk Islam, syahadat dulu di sini sama saya dan kasih tahu kalau saya ini biasa nanganin kasus pemurtatan, terutama dengan pernikahan. Saya gitu kan ke dia. Ternyata begitu datang ke saya tanya jelimet tuh jawabannya Bunda tuh. Jadi yang bisa kita ambil di sini, jangan bermain-main dengan hati atau dengan cinta. Sebab kenapa? Kalau sudah cinta itu ditimbulkan, lautan api juga akan diseberangi. Nah ini permasalahannya, orang-orang Islam terkadang menggampangkan anak-anaknya untuk berpacaran. Dalam artian jatuh cinta dulu Bunda. Ini bahaya nih. Kalau sudah cinta kentut pun wangi. Ini masalahnya. Tak dengar kentutmu sehari saja aku rindu gitu. Dengar kentutmu bunyi saja aku udah hilang rindunya, kan begitu. Nah ini masalah. Makanya kenapa dalam Islam itu disuruh ta'aruf dulu. Habis ta'aruf khitbah. Habis khitbah nikah. Di pernikahan itu harus tafahum, saling faham gitu loh. Nah ini permasalahannya, kita ini sudah memakai gaya hidup yang bukan gaya hidup Islam. Akhirnya orang-orang terutama nih oten nih, jujur nih lebih banyak oten nih. Mereka itu memanfaatkan hati, memanfaatkan cinta, memanfaatkan kebutuhan biologis seorang manusia terhadap lawan jenisnya. Dan yang saya temuin Bunda, ini bukan cuma laki-laki yang memurtadin, tapi wanita. Jadi jangan berkata bahwasannya orang-orang yang mau murtadin itu cuma laki-laki macarin wanita muslimah, tetapi ada juga wanita yang macarin laki-laki muslim. Jadi di luaran sana tuh kasus kompleks sebenarnya.
Makanya kita nih sebagai muslim berbanggalah dengan cara-cara kita untuk menikah, yaitu kita ta'aruf, khitbah, kemudian kita baru jatuh cinta di sana gitu. Saat ta'aruf cukup tertarik saja, cinta akan tumbuh sendiri. Ini nih orang-orang di luar sana mungkin kalau ngerubah agama langsung ya, saya mau nikahin kamu kalau kamu mau murtad, mungkin nggak akan bisa bunda. Caranya halus bunda. Jadi bermain hati lah gitu, dideketin, pura-pura baik, ya kayak kucing lah, minta elus-elus lah. Deketin, begitu lengah, diterkam lah tuh ikan kita, habislah lauk kita tuh. Nah mereka seperti itu. Jadi benar-benar, terutama kita yang punya anak putri, itu nggak ada salahnya kalau kita mencoba menjodohkan anak kita dengan anak teman kita yang kelihatan udah bagus. Mau enggaknya itu terserah mereka. Kalau mau lanjut, nggak mau ya sudah, nggak ada paksaan dalam Islam. Cuman kita sebagai orang tua itu harus menjaga anak putri kita, anak putra kita, jangan sampai gitu loh dimurtadkan kayak gitu. Dan alhamdulillah anak pertama saya nih menikahi anaknya aktivis gereja. Jadi mantu saya ini mualaf. Saya perbolehkan dia jadi mantu saya dengan syarat dia harus masuk Islam. Kayak gitu. Dan alhamdulillah setelah masuk Islam saya syaratkan kamu jangan cuma masuk Islam tapi belajar. Nanti perlahan-lahan lah kamu mengetahui Islam, paham Islam. Nah akhirnya sekarang mereka berdua punya rumah Quran. Mereka membina anak-anak muda, anak kecil untuk bisa belajar Quran. Sekarang mereka punya rumah Quran, mereka jadi aktivis dakwah gitu. Nah ini mualaf yang mau belajar gitu. Nah kita nih, terutama nih, saya pengen pesan kepada semua aktivis dakwah maupun kristolog yang ada di sini, anak-anak kita nih diincar. Anak-anak kita nih merupakan salah satu target korban dari pemurtatan. Sebab kenapa? Dari pengakuan para mantan misionaris, para mantan pemurtad umat Islam, jika memurtadkan umat orang Islam yang biasa, bukan pemuka agama, bukan aktivis dakwah, itu biasa saja. Kayak gitu. Itu lebih berharga memurtadkan aktivis dakwah atau pemuka agama Islam, satu orang itu lebih utama daripada 20-30 orang biasa. Kenapa? Kalau pemuka agama murtad atau aktivis dakwah itu murtad, itu banyak anak buahnya atau orang ngikutin dia itu akan berpikir bahwasannya Islam itu nggak benar. Nah ini hati-hati sekali. Saya punya teman sebagai pembina di Tionghoa Muslim Inspiration, namanya Ustazah Dewi Purnamawati, di YouTube juga ada banyak. Nah beliau itu orang tuanya itu murtadin ustadz kampung lah. Jadi sasarannya ustadz kampung. Pertama ustadz itu ketika rumahnya direhab dibantulah. Ketika ngebantu bilang nggak apa-apa lah gitu kan, nggak ada pamrih segala macam. Lama-lama kan jadi lunak hatinya. Nah begitu ibunya mau ke gereja minta anter karena alasan motornya rusak, akhirnya diantar, suruh tunggu depan gereja saja gitu. Akhirnya tunggu depan gereja, lama-lama dikasih kopi, main di dalam pagar aja dia sambil ngopi gitu. Lama-lama masuk ke gereja, lama-lama murtad itu sekampungnya itu. Nah anak-anak remaja kita pun sama. Remaja itu jiwanya bergejolak. Kalau udah kena cinta, wah sudah. Lautan api diseberangi beneran. Ada singa di depannya diterjang itu beneran. Dan dia akan berani ngelawan orang tuanya. Yang penting cintanya tersampaikan gitu. Apalagi kita sering dikenalkan dengan kisah cinta Romeo Juliet yang ujung-ujungnya su'ul khotimah, bunuh diri kan gitu. Kita tidak pernah dikenalkan bagaimana cintanya Ali dan Fatimah Az-Zahra. Nggak pernah. Kita tidak sering menggali bagaimana cintanya Siti Aisyah dengan Rasulullah. Kita tidak pernah menggali bagaimana cintanya Rasulullah dengan Siti Khadijah. Nggak pernah. Makanya kita ini sering
hanya menyajikan kisah-kisah dan roman-roman picisan tentang cinta yang awal-awalnya itu baik, bagus, dan awal-awalnya itu sangat indah pernikahannya, kemudian nggak lama ternyata cerai gitu, nggak lama ternyata berantem gitu, kayak gitu. Dan kita tidak pernah menyajikan kisah-kisah para sahabat, percintaan para sahabat, nggak pernah. Kita tuh nggak pernah, dan kita tidak pernah juga, mungkin tidak pernah menyajikan kisah bagaimana seorang sahabat itu mempunyai seorang istri, kemudian sahabat itu jihad dan sahabat itu meninggal syahid, kemudian istrinya itu menikah lagi dengan sahabat yang lain setelah iddahnya habis, dan suami keduanya itu pun syahid juga, kemudian dia menikah lagi dengan sahabat lain dan juga syahid pula gitu. Kita nggak pernah cerita itu. Yang kita dengarkan itu ya Romeo Juliet, apalagi saya Romeo Juliet. Bahkan kisah-kisah film-film sekarang itu yang anak muda maupun ketika cinta bertasbih atau ayat-ayat cinta, kita itu banyak peluang-peluang kisah-kisah cinta roman picisan itu masuk di sana gitu loh. Apalagi kalau sudah disinetronkan. Ini tontonan-tontonan ini sangat bahaya, benar-benar sangat bahaya. Dulu ketika saya masih remaja, punya pacar itu aib. Saya sekarang usia 45. Berarti tahun 91 itu punya pacar itu aib, hanya 1-2 orang saja gitu. Sekarang kalau jomblo itu aib, kalau nggak punya pacar itu aib gitu loh. Jadi sudah kebalik, benar-benar kebalik. Sekarang itu terkadang pasangan yang halal itu kalah sama pasangan-pasangan yang haram. Pasangan yang halal itu malu untuk pegang pinggang ketika berboncengan, sedangkan orang pacaran itu pelukan, nempel dari perut sampai dada itu nempel itu. Saya lihatnya itu, ya Allah, ini kok maksiat ini udah terang-terangan gitu loh. Maksiat ini udah nggak tahu malu, sedangkan yang halal ini malu untuk bermesrahan gitu loh. Ketika bermesrahan apa kata orang? Jangan pamer kemesraan depan umum. Padahal orang-orang yang pacaran yang haram itu mereka biarkan. Ketika melihat orang yang pacaran yang haram itu bilangnya, biasa anak muda. Nah ini udah terbalik, benar-benar terbalik pemikiran umat Islam. Kenapa umat Islam menjadi seperti ini? Tidak lain karena umat Islam itu jauh dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kenapa jauh dari Al-Quran dan Al-Hadis? Karena mereka memang dijauhkan dari sumber-sumber hukum, sumber-sumber panduan kehidupan seorang muslim, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dan mereka juga dijauhkan dari bahasa induk dari sumber hukum kita, yaitu bahasa Arab sebagai bahasa induk dari Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga tak banyak orang muslim itu yang mengerti tentang tafsir Quran. Tak banyak dari orang muslim itu yang mengerti tentang Al-Hadis. Nah, di sini makanya kami ini, saya sebut kami karena Tionghoa Muslim Inspiration ini sudah berupa yayasan dan saya nggak sendiri. Kami ini mencoba untuk mendidik para mualaf. Dan kami juga menerima muslim-muslim yang mereka notabene dari lahir sudah muslim, tapi ketika usia dewasa mereka belum bisa ngaji. Bahkan mereka nggak tahu kalau air laut itu suci. Pernah saya bawa anggota TMI itu untuk mancing di laut. Ketika waktunya sholat, dia nanya, kita wudhu di mana Tum? Saya kan dipanggilnya Ketum. Saya foundernya. Saya bilang, itu di bawahmu itu air suci. Saya bilang, suci katanya. Iya, saya bilang, emang nggak tahu? Kagak katanya. Dia lahir sudah muslim. Jadi minim pengetahuannya tentang fikih. Nah di sini kami memang fokus di dunia mualaf, termasuk pernak-perniknya, pencegahan pemurtatan. Ada juga komunitas yayasan-yayasan lain atau komunitas-komunitas lain yang mereka juga bergerak di dunia mualaf dan mencegah pemurtatan. Salah satunya yaitu yang kita sering kenal adalah MCI. Saya sering kerjasama dengan MCI di berbagai tempat, di Medan, di Bogor, Jakarta. Izin potong Ustadz. Izin potong. Bang Zuma ini, Burunda ini, Bang Zuma ini, dia ketua Mu'alaf Center Makassar. MCI. Iya, beliau ini ketua Mu'alaf di Makassar. Indonesia bagian timur dia. Mu'alaf Center di Makassar, kantor pusatnya ya. Jadi ini saya lagi sering ketemu dengan ketua umumnya Kofandi. Sekarang kan MCI itu ketua umumnya Kofandi.
sering rapat bareng beliau. Kita sedang mengusahakan antara sesama pembina mualaf ini ada sebuah badan lah atau sebuah kumpulan yang nanti kita bisa saling komunikasi. Dan sasaran kita juga kita mencegah, sekarang malah kita mencegah mualaf palsu. Jadi bahkan dunia mualaf tuh ada mualaf palsu. Bahkan ada penjahat kelamin, Bunda. Aduh, apalagi tuh penjahat kelamin? Jadi gini, Bunda, dia pura-pura mualaf. Serem. Terutama wanita, penjahat kelamin ini wanita. Penjahat kelamin ini mayoritas wanita. Jadi dia pura-pura mualaf, terus wajahnya ke Chinese. Ya cantik lah. Saya akuin cantik. Terus minta dibimbing, biasa habis minta dibimbing bilang nggak ada duit apa segala macam, lama-lama dinikahin, habis dinikahin habislah barangnya dibawa kabur. Saya punya teman seperti itu. Saya bilang, gimana bang? Kata dia, aduh aku ini udah payah, kata dia. Kenapa bang? Kau bayangkan, katanya, aku itu nikahin mualaf Cina, besokannya hilang beserta isi dompetku, kata dia. Astagfirullahaladzim. Iya, beneran. Bang, mereka penuh tipu daya ya Allah. Iya, dan kadang mereka ini di mana-mana syahadat kayak gitu kan, di mana-mana modusnya sama. Saya bekas KDRT dari suami, bla 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 gitu. Intinya hanya pura-pura kayak gitu. Makanya dunia pemurtatan itu ada yang langsung terang-terangan dengan Indomie. Kemarin waktu debat di Bandung, itu pendetanya ngakuin ada pemurtatan lewat Indomie. Walaupun dia bilang itu oknum yang tidak mengerti tentang ajaran Tuhan, katanya. Tapi intinya ya emang di lapangan banyak. Itu kasar. Yang halus itu dengan cara pemacaran kayak gitu kan. Memang seperti itu. Terus ada yang dia pura-pura jadi muslim, jadi penjahat kelamin kayak gitu. Ya ada tante. Jadi benar-benar dunia mualaf ini luar biasa, dan dunia pemurtatan. Oke, kita sapa dulu Usi Susi. Assalamualaikum Usi Susi. Assalamualaikum Usi. Waalaikumsalam. Bunda, silakan, apa yang disampaikan? Bunda, assalamualaikum buat semuanya. Kepijit sebenarnya tadi, gak niat naik. Oh, kepencet. Oke. Tapi nggak apa-apa. Salam aja buat semuanya pendengar setia. Dari Sukabumi ya. Dari Sukabumi, Jawa Barat. Ya Bun. Salam buat Bang Juma. Ya belum lagi makan kayaknya nih. Habis sholat makan. Oh iya. Saya juga lagi makan, sama-sama. Terima kasih Bunda, maaf tadi kepijit tapi nggak apa-apa, senang bisa naik, bisa salam-salam. Oke, terima kasih. Kita turunkan ya Bun. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adam Nur. Assalamualaikum. Adam Nur, apa yang disampaikan Adam? Silakan. Mau sampaikan kepada Bang Muhammad itu, Bang, kalau misalnya kita nikah beda agama itu boleh nggak? Misalnya istri kita nih Kristen tapi kita Islam, tapi tetap dia Kristen, nggak pindah agama kita tuh boleh nggak? Kalau saya pribadi ya, lebih baik jangan. Walaupun ada dalil atau nas yang boleh kita menikahi ahlul kitab ya, tapi orang Kristen itu sekarang tidak bisa dibilang ahlul kitab, karena memang mereka itu tidak mengikuti kitab yang benar. Yang sebut ahlul kitab itu ya kitab yang benar. Setuju Pak Muhammad, setuju. Ya benar. Dulu juga tidak ada ahli kitab yang asli, dan tidak ada. Pernah membahas tentang itu koko saya. Waktu itu dia belum banyak mengerti. Koko saya kan muslim duluan daripada saya. Dia pikir boleh sembarang ahlul kitab gitu kan. Ternyata syaratnya ahlul kitab itu kitabnya yang asli Bang Adnan Nur. Itu yang asli. Sudah, ini aja, ambil aja caranya orang oten. Cuman jangan dihamili ya. Bikin jatuh cinta, ajak muslim.
jadi muslimah. Kayak anak saya nih, Oke, anak siap, saya yang siap. pertama. Siap. Anak saya yang pertama nih dicintai sama anaknya aktivis gereja. Kadang suka gantiin pendetanya dia, bapaknya itu. Nah, sama dia diajaklah muslimah. Saya ditemuin ke saya bilang kalau muslimah saya terima kamu jadi mantu saya. Dan silakan kamu belajar perlahan. Jadi jangan langsung disuruh pakai jilbab, jangan disuruh langsung ini itu. Belajarlah perlahan. Nah, alhamdulillah sekarang jilbabnya anak saya, mantu saya itu bisa untuk nutupin anaknya yang berlupa kalau jalan besar. Dan dia sudah aktif di rumah Quran. Jadi anak saya itu punya rumah Quran yang dikelola bareng teman-temannya. Nah, mereka aktif di sana dan juga kegiatan-kegiatan Islam lainnya. Dan kalau buka puasa kami sering bareng nih. Saya keluarga besar. Jadi saya keluarga besar. Selain keluarga sendiri saya juga nampung anak yatim, juga nampung anak-anak terlantar, bahkan mantan narkoba. Saya tampung di tempat saya, di tempat ini apa pemeliharaan Buddha. Jadi kami ini bareng nih. Jadi mantu saya itu yang tadinya Kristen, dia itu masuk Islam, kemudian dia belajar perlahan-lahan. Saya ngelihat tertawa gitu ketika anak saya itu ngajarin mantu saya untuk belajar Iqra gitu. Ya saya bilang baguslah, perlahan. Terus banyak tanya ke istri saya tentang hukum Islam, banyak tanya tentang jilbab, tentang ini, tentang itu, makanan halal haram. Jadi tentu dengan ini Bang Adam. Jadi sentuh dengan cinta sekalian. Kalau emang sudah ada calon dan jatuh cinta, sentuh dengan cinta, ajak perlahan-lahan. Yang penting syahadat dulu. Jangan terlalu banyak dipaksa dulu. Kalau sholat jadi makmum kan tinggal ngikutin saja. Nggak usahlah dibiarkan. Nanti kok dibiarkan sengsara Bang Adam. Nanti sengsara. Lihat ini kasusnya Lydia Kandau ya, dengan siapa suaminya? Siapa? Jamal Mirdad ya. Iya, kan anaknya akhirnya agamanya gado-gado kan. Ada yang Muslim, ada yang Kristen. Yang saya takutkan nanti Bang, kalau misalnya sudah menikah sama dia kan beda agama kita ini, nanti takutnya anaknya ini mau ikut agama yang mana, ikut mamanya atau bapaknya gitu loh. Benar. Apalagi kalau misalnya keluarga dari apa? Dari istrinya nanti itu ternyata kuat gitu misinya gitu loh. Nanti bisa-bisa Bang Adam nih sholat sendiri, puasa sendiri Bang Adam. Itu juga yang saya takutkan itu Bang, gitu loh. Bang Adam. Intinya tuh di dalam Islam tidak bisa kita menikah dengan beda iman. Ada dalam Al-Quran kan, nikahilah perempuan-perempuan yang bukan musyrik. Tapi boleh kau nikah setelah dia beriman. Nah, kalau kau masih menikah Bang, berarti kau berzina. Apakah ingin melahirkan anak-anak yang zina? Gak boleh Bang tuh sesama. Kalau bisa janganlah. Aku sarankan jangan. Hidup dengan beda iman itu berzina. Di Kristen pun begitu, dilarang mereka itu hidup dengan yang beda iman. Kalau bisa Bang, apalagi Anda laki-laki, masa nggak bisa milih sih Bang? Ayolah Bang, perempuan Islam ke muslimah cantik-cantik lah. Ya Bang ya. Semangat Bun, Cantik-cantik muslimah tuh cantik-cantik, manis-manis, lucu-lucu, ada yang kayak boneka gitu wajahnya. Jadi gini, Bang Adam nih sudah bermain cinta dulu Bang Adam. Kalau sudah terlanjuran, ajaklah dia muslimah. Kalau nggak mau, sudah tinggalkan saja. Saya aja nih Bang Adam, kalau ngelamar istri, saya bilang, kan saya ta'aruf ya, belajar nikah dengan istri. Begitu ta'aruf saya bilang saya lanjut mau nikah, mau nggak kamu nikah sama saya? Saya bilang kalau kamu nggak mau saya cari wanita lain. Yang mau nikah sih kamu pacaran. Saya ta'aruf, saya cocok, saya tanya kamu mau nggak sama saya kalau nikah? Mau. Kalau nggak mau saya cari yang lain, saya nggak mau pacaran. Jadi dia bilang, ada yang dari calon yang saya lamar itu bilang kita tak ini dulu lah, kenalan dulu. Berapa bulan saya bilang? 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Kamu mau ajak saya pacaran? Saya bilang, oke makasih saya mundur. Kalau mau nikah, ayo. Segitu kan. Nah enaknya itu menikah itu setelah menikah baru jatuh cinta itu Bang Adam, kita sudah halal Bang Adam. Cinta kita sudah direstui oleh Allah, udah diridhoin kayak gitu. Oke.
Jadi makasih banyak Bang ya, Bang Muhammad, Bunda Rama, masukannya makasih banyak. Insya Allah sama-sama Bang Adam. Ya, itu aja yang saya pertanyakan. Bang Adam, Ya, tambah Bunda. dikit. Ya, Bunda. Dibandingkan Ya, Bunda. dengan orang kafir, Bang, lebih baik ini hamba sahaya. Kalau dia beriman, dia lebih baik, dikatakan begitu, Bang ya. Ya ini sebagai Siap, Bunda, siap. pemerkuat aja bahwa Siap, Bunda, memang siap. apa yang diatur dari Allah itu pastilah yang terbaik, gitu ya, Bang. Insya Allah Siap, sukses Bunda, ya, Bang, dengan usaha untuk menemukan amin, amin. pujaan hati yang beriman, soleha ya, Bang. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Ya, aku pamit dulu Bunda. Bang Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang saya Pak bilang. Muhammad, Hah? Pak Muhammad, temennya yang tadi yang dibawa lari dompetnya, emang nggak bisa dicari orangnya lari kemana? Kan ada alamatnya atau apanya? Penasaran. Dari apa Jawa Barat ketemu di Kalimantan. La ilaha illallah, jauh kali. Dasar teman saya rada gemblung, dia bilang ya sudah biarkan yang diambil nggak apa-apa, ayo jadi istri saya lagi, katanya. Ampun dia orang satu. Allahu Akbar. Ya mungkin masih mau diinsafkan ya kali, masih Karena mau sudah usaha cinta Bunda, karena sudah cinta. Ini Iya, permasalahan. iya. Tadi saya bilang kalau udah Betul. cinta itu apapun akan diterjang. Jadi analoginya Iya, iya. itu lautan api akan diseberangi gitu. Iya. Ya memang seperti itu. Permasalahannya kita nih terlalu mengagungkan cinta. Mati karena Iya. cinta itu sebuah prestasi gitu loh. Karena sering ngedenger apa Romeo and Romeo Juliet. dan Juliet. Iya, betul. Mati bunuh diri karena cinta. Nah ini permasalahannya. Sedangkan kita Iya. itu dianjurkan mencintai manusia, tidak melebihi mencintai Rasulullah. Mencintai Allah, ya Allah dan Rasul. Mencintai Betul. Rasulullah sejalan dengan mencintai Allah. Kayak Betul, gitu. betul. Jadi itu yang mesti kita tanamkan ya ke anak-anak nanti cucu-cucu kita. Jadi kembali lagi memang yang dari lahir pun belum tentu ini. Jadi memang harus mencari ilmu ya Pak Muhammad ya. Karena Islam ini kan agama ilmu, apa-apa pakai ilmu gitu. Mau ibadah ada ilmunya, istilahnya ada tata caranya ada, dan itu semua memang harus dipelajari. Dan makin dipelajari itu makin faham gitu bahwa Masya Allah kehidupan kita dari lahir, dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi itu diatur. Jadi sebenarnya enak ya Pak Muhammad, langsung tinggal jalanin aja gitu karena sudah ada tata caranya gitu. Iya, Insya Allah. Jadi makanya Iya. kenapa istri saya itu dia aktif di pengajian muslimah dan sasarannya itu remaja yang mencegah seperti ini Bunda. Iya betul, generasi muda ya. Iya, Dan dikenalkan dengan sistem ta'aruf kayak gitu. Nah sayangnya Iya, nih, betul. apa pemuda muslimnya ini kalau diajak nikah alasannya nafkah. Ini dia yang jadi masalah. Saya bilang nikahlah, Allah akan kayakan. Seperti itu Iya. Bunda. Insya Allah akan seperti itu. Nah pergaulan nih Bunda ini ngaruh banget. Iya. Jadi rata-rata mereka yang terpengaruh. Kenal mar'u ala dini khalili Pak Muhammad ya. Pergaulan. Almar'u ala dini khalili. Pergaulan. Betul Bunda, betul. Jadi rata-rata mereka yang terpengaruh dengan cinta lintas agama ini biasanya berteman dengan orang-orang yang lintas agama juga. Nah berteman sih boleh, nggak salah. Wah malah boleh, nggak salah. Cuman jangan terlalu dekat. Iya, jangan karib, jangan sahabat gitu ya. Betul Bunda. Saya aja dengan saudara-saudara saya sedara yang masih belum muslim itu sekedarnya saya. Kalau nggak diundang ke rumahnya saya nggak datang Bunda. Iya. Saya nggak datang benar. Kalau ketemu teleponan sekedarnya iya, nanya kabar apa gitu iya. Kadang kalau lebaran dia ngucapin selamat Idul Fitri, giliran Natal kamu nggak ngucapin? Enggak, saya bilang. Enggak lah. Kan saya ngucapin, ya nggak masalah kamu ngucapin ke saya. Kalau saya ke kamu masalah, saya bilang. Yang penting gue ini, saya jawabannya gini Bunda, santai. Yang penting gue ini masih saudara lu lah, nggak ribut nggak apa, santai aja. Saya bilang, gue main suruh main, oke main, lu lebaran sekarang, gue jamu di sini katanya makanan halal semua, oke, saya bilang saya main. Jadi sama saudara pun saya jaga jarak, yang bukan muslim ya, Yang bukan apalagi muslim, iya. apalagi Karena memang itu
Kan kita itu semuanya berdasarkan aturan dari Allah gitu ya Pak Muhammad ya. Jadi jangan suka kadang main perasaan gitu. Tapi dia baik. Nah, misalnya gitu. Saya bilang sama anak-anak saya juga Pak Muhammad. Nak, Allah itu yang menciptakan kita. Jadi Allah yang paling tahu bagaimana hati manusia yang namanya hamba-hambanya ini. Allah yang paling tahu. Jadi kalau Allah bilang begini, udah nurut aja, udah pasti benar gitu. Udah pasti benar. Nah gitu, jadi jangan pakai perasaan tapi dia baik, yang itu sesama ini malah nggak baik misalnya gitu. Iya, bukannya nggak boleh bergaul, berteman biasa kan. Allah juga perintahkan, itu ada ayatnya di Al-Quran ya kan, aku ciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku kan gitu ya Pak Muhammad. Boleh untuk saling mengenal gitu, seperti Pak Muhammad tadi bilang, nggak apa-apa berdagang misalnya, ya bermuamalah gitu. Dulu aja sahabat Rasulullah kan ada yang maksudnya bekerja di tempat orang Yahudi katakanlah gitu, nggak apa-apa, dalam persoalan muamalah tidak apa-apa. Tapi kalau sudah urusan akidah, sudah urusan ibadah, itu kita nggak boleh mencampur adukan gitu ya, gitu kira-kira ya Pak Muhammad. Masya Allah. Kemana Pak Muhammad? Kenapa mati ya? Memang harus kita jaga muamalah dan segala macamnya. Iya, karena betul, kita diperintahkan. Apalagi kita bilang saudara satu bangsa ya. Memang bukan satu iman gitu, satu bangsa. Iya. Satu bahkan negara, gitu. Iya, bahkan saya bilang sama anak-anak saya Pak Muhammad, udah paling ini deh, udah paling sempurna memang Islam itu. Semuanya diatur bagaimana kita bertetangga. Bertetangga nggak dibilang loh berbuat baiklah kamu kepada tetanggamu yang muslim saja. Enggak begitu. Nah, tetangga siapa aja, mau dia muslim, mau dia kafir, sama gitu tetangga itu. Ada adabnya untuk tetangga bagaimana. Dia sakit tidak punya misal katakanlah fasilitas untuk pergi ke rumah sakit, kita punya, kita harus bantu dia kan gitu ya Pak Muhammad. Misalnya ada makanan kita berbagi. Itu kita diaturnya begitu. Malah kalau sampai kejadian kita makan terus dia tetangga kita lapar kan kita berdosa gitu. Lah di TMI di TMI infak kita juga kadang dikasih sama yang non muslim. Iya, kita kasih kalau dia memang ada di 8 asnaf itu kita kasih gitu. Iya. Dan saya sendiri juga saya ngasih gitu, ngasih dengan cara yang baik, nggak cuma dikasih doang. Kalau sama yang muslim mungkin kita salam dikasih terus pamit. Tapi kalau yang bukan muslim saya ngasihnya itu plus, ngasihnya dengan juga. Jadi dia kaget. Jadi orang Islam juga diperbolehkan ya ngasih sama orang non muslim. Oh boleh, saya bilang boleh. Iya. Apalagi kafir zimmi gitu kan, bukan kafir harbi. Iya, bukan harbi. Iya, yang hidup bertetangga dengan kita, yang hidup baik-baik dengan kita lah istilahnya, tidak ada masalah. Bahkan ketika kurban, saya itu kan sering kurban, kadang ya alhamdulillah Allah kasih saya bisa kurban sapi 1 ekor atau patungan gitu kan. Itu sebagian saya buat hadiah ke orang-orang yang non muslim malah. Iya. Saya utamakan kasih mereka kalau untuk hadiah. Saya nggak utamakan dikasih kepada muslim yang kaya, tapi kepada non muslim walaupun kaya saya kasih ini Cik gitu. Apalagi saudara saya tuh, ini hadiah dari kami nih gitu, biar sama-sama makan daging. Insya Allah lebih enak. Walaupun kaya saya kasih begitu. Nah cara motongnya ini Bunda, dagingnya itu saya bikin potongannya itu 1 balok sekitar 1 kilo. Jadi dia ngelihatnya, oh saya kayak beli ya gitu. Jadi nggak kayak tetelan. Pakai taktik. Jadi istimewa gitu ya. Iya, nah alhamdulillah kurban kemarin dia malah ngasih uang. Saya mau itu dong katanya, mau charity kata dia, mau nyumbang lah buat orang muslim katanya. Oke. Saya beliin kambing 1. Ngasih dia kambing 1. Cuman ya itu dari dia cuman charity saja gitu. Iya. Ya artinya jadi
jadi terjalin hubungan yang baik gitu ya, karena kita kan disuruhnya berbuat baik itu kan bukan hanya kepada muslim, berbuat baik itu kepada siapa saja ya kan, dan saling memberi hadiahlah kalian kan, diajarin gitu sama Nabi supaya timbul cinta, artinya timbul kasih sayang, dan memberi itu kan melembutkan hati ya Pak Muhammad. Bersedekah nih ceritanya, bersedekah infak itu betul-betul loh melembutkan hati, memang makanya bener ya, maka orang yang sering mengeluarkan gitu ya karunia yang dia dapatkan dari Allah itu, sebagian dia sadar itu ada milik orang lain di situ yang dititipkan kepada dia keluarkan. Jadi orang yang mendapat itu bahagia, tapi yang memberi ini rupanya lebih lagi bahagia rasanya gitu, lain gitu ya Pak Muhammad. Dan itu melembutkan hati betul-betul. Makanya kalau orang yang sering katanya kalau misalnya orang pelit sedikit Bun. Emang enggak? Saya udah mau maghrib ini. Hostnya saya udah mau ini, ada kegiatan hostnya. Jadi host silahkan ditutup. Di sini pun mau isya. Kita istirahat dulu ya, sebentar lagi. Iya, ini maghrib di sini Bun. Oke, sehat-sehat ya Bunda Rahma, Pak Muhammad juga sehat-sehat, lancar selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak host silakan. Kita tutup dengan ucapan. Makasih Pak Muhammad. Sama-sama ya. Kita tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih netizen ya yang sangat apa sih netizen teh. Terima kasih, thank you. Silakan host yang sangat mendukung Bun, yang sangat di perang itu harus 15 tahun ke atas gitu ya Bang.